Bab 111 Pekerjaan Sekunder. Armor Perang. Ide baru ini benar-benar menarik perhatian anak-anak muda ini. Bagaimanapun, mecha seperti baju besi dianggap sebagai puncak. Seperti semua orang tahu, selain dari mecha masters yang mengoperasikan mecha, ada juga pengrajin mecha yang benar-benar penting bagi mecha itu sendiri. Ada 3 jenis pengrajin mecha, desainer mecha, pembuat mecha, dan mekanik mecha. Tujuan utama kuliah hari ini tentang mechas adalah untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi Anda semua untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pekerjaan sekunder Anda di masa depan. Saya menyarankan Anda semua memilih satu pekerjaan dari ketiganya sebagai pekerjaan sampingan karena akan membantu Anda dalam perjalanan Anda untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Gu Yue bertanya dengan heran, Guru Wu, bukankah kita harus memusatkan seluruh energi kita pada kultivasi? Paling-paling kita hanya harus belajar cara mengoperasikan mecha, kan? Mengapa kita perlu melakukan pekerjaan sampingan? Petik 2. Wu Zhangkong berkata, jika Anda ingin baju perang yang kuat maka Anda harus memiliki satu yang cocok untuk Anda. Dengan demikian, Battle Armor Masters yang kuat pasti akan sangat akrab dengan armor pertempuran mereka. Mereka akan mendesain, membuat, atau memperbaikinya sendiri. Hanya dengan cara ini Anda dapat secara bertahap membiasakan diri dengan setiap detail baju besi. Jika Anda tidak melakukan pekerjaan kedua, Anda tidak akan pernah bisa memiliki baju perang pertempuran yang paling pas untuk Anda sendiri dan tidak pernah naik ke altar dewa. Dengan didirikannya kelas 0, kami hanya memiliki satu tujuan untukmu, yaitu mendorongmu menuju altar dewa. Ini adalah proses yang panjang dan sulit yang mungkin harus Anda dedikasikan seumur hidup. Yang pertama ingin saya lakukan adalah meminimalkan kapan saja Anda dapat menyia-nyiakan melalui metode yang tidak pantas dan kemudian menjelaskan jalan yang harus Anda lalui. Petik 2. Adapun pekerjaan apa yang kamu pilih, jangan khawatir tentang itu. Anda semua masih punya banyak waktu untuk memikirkan pilihan Anda. Tetapi paling lambat, Anda harus memilih satu di kelas 3. Bahkan dengan talenta Anda, jalan Anda akan serupa dengan orang biasa, dan semakin cepat Anda memulai, semakin baik. Ini adalah alasan mengapa dalam 3 tahun, Anda harus memberi saya jawaban. Petik 2. Tentu saja, 3 pekerjaan yang kuberikan padamu adalah hanya pekerjaan yang menurutku yang terbaik. Itu bukan satu-satunya pilihan Anda, dan masih ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan mecha yang terbuka untuk Anda. Bahkan ada seseorang di antara Anda yang sudah memilih. Petik 2. Saat dia berbicara, tatapannya mendarat pada Tang Wulin. Pekerjaan sekunder. Tang Wulin segera menyadari bahwa Guru Wu sedang berbicara tentang pekerjaannya sebagai pandai besi. Wulin memilih menjadi pandai besi pada usia yang sangat muda. Saya percaya dia sangat berbakat di bidang ini. Pandai besi adalah salah satu pekerjaan yang saya juga ingin Anda semua pertimbangkan. Itu karena dari armor perang ungu dan seterusnya, proses penciptaan menjadi tidak terpisahkan dari penempaan. Terlepas dari pekerjaan apa yang Anda pilih, Anda tidak akan kekurangan sumber daya budidaya jika Anda dapat mencapai 5 bintang atau lebih. Petik 2. Tang Wulin adalah yang paling tenang di antara mereka karena dia sudah memilih pekerjaan dan tidak akan mempertimbangkannya lagi. Dia sudah menjadi bintang 3 Grandmaster Blacksmith. Tidak hanya dia dihargai oleh Asosiasi Pandai Besi tetapi dia juga sudah jauh ke dalam studi penempaannya. Semakin ia memalsukan, semakin ia memahami kedalaman kerajinan itu. Ayahnya telah mengajarinya ketika dia masih muda bahwa terlepas dari apa yang dia pilih untuk dilakukan, dia harus fokus padanya dengan sepenuh hati tanpa sedikit pun goyah. Tang Wulin tidak menarik dalam desain, pembuatan, atau perawatan sama sekali karena dia sudah memulai jalur pandai besi dan tidak tahan untuk mengubah profesinya. 4 siswa yang tersisa diam. Jelas, memilih pekerjaan sampingan bukanlah hal yang mudah. Mereka masih muda dan tidak sepenuhnya yakin apa yang mereka sukai. Tetapi untungnya, mereka masih punya 2 tahun lagi untuk memikirkannya. Itu banyak waktu untuk mengambil keputusan. Wu Zhangkong berkata, baiklah. Itu mengakhiri pelajaran hari ini tentang mecha. Hanya ada 2 poin utama yang harus Anda ingat. Pertama, mecha yang benar-benar kuat disebut armor perang dan semua mecha dari tingkat ungu ke atas adalah armor perang. Kedua, Anda harus memilih pekerjaan terkait mecha oleh kelas 3. Petik 2. Ini sangat mudah untuk mereka ingat. Bagaimanapun, informasi yang mereka pelajari di kelas ini sederhana dan menarik bagi mereka. Tang Wulin berkata, Guru Wu, kapan kita bisa melihat baju perang yang sebenarnya?
Dia telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu dan sekarang akhirnya bisa menyuarakan pikirannya. Wu Zhangkong menatapnya dan berkata, "Aku akan membiarkan kamu melihat baju perang setelah kamu menyelesaikan bagian pertama dari pelatihan tempur kamu. Siapapun yang selesai pertama akan memiliki kesempatan untuk melihatnya terlebih dahulu. Sampai sekarang, tidak ada dari Anda yang memiliki kualifikasi untuk melihatnya." Petik 2. Pelatihan perang. Pelatihan tempur antara Soul Masters. Tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan lain, Wu Zhangkong melanjutkan, "Mulai sekarang, kurikulum Anda akan memberi penekanan pada latihan pertempuran. Di sini, Tang Wulin, pindahkan meja ke samping dan kosongkan ruang di tengah." Petik 2. Di sini, tapi bukankah kekuatan dari Soul Masters merusak? Rasa keraguan muncul dalam hati 5 siswa, tetapi meskipun demikian, mereka mengikuti instruksi Wu Zhangkong. "Tang Wulin, kemarilah." Wu Zhangkong mengangguk ke arah Tang Wulin. "Iya nih." Tang Wulin cepat berjalan. "Bagaimana perasaanmu tentang pertempuranmu kemarin?" Wu Zhangkong dengan dingin bertanya. Tang Wulin mempertimbangkannya sejenak sebelum berbicara. "Aku terlalu rabun. Bagaimanapun, kita semua siswa, jadi kita tidak boleh saling menyakiti. Kita seharusnya berhati-hati untuk tidak berlebihan." Petik 2. Wu Zhangkong melambaikan tangannya dalam pemecatan. "Aku tidak bertanya padamu tentang hal-hal itu. Saya bertanya tentang apa yang Anda rasakan selama pertempuran. Bagaimana perasaan Anda tentang perjuangan tim Anda?" Petik 2. Tang Wulin berkata, "Saya agak bingung tentang apa yang terjadi karena ini adalah pertama kalinya kami melihat kekuatan lawan kami. Respons kami terhadap serangan mereka terlalu kacau dan kurang koordinasi. Adapun tim lain, mereka memiliki koordinasi yang lebih baik tetapi tampaknya belum mencapai tingkat pemahaman diam-diam juga." Petik 2. Wu Zhangkong dengan dingin mengoreksi, "Gangguan. Bagaimana itu tidak teratur? Itu hanya kekacauan total." Petik 2. Mereka berlima tercengang oleh kata-kata ini. Mereka adalah jenius dari kelas 1 dan akademi telah membentuk kelas khusus untuk mereka. Selain Tang Wulin, mereka semua sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. "Dari mana asal kata disordered?" Wu Zhangkong menatap mata besar Tang Wulin. "Sejujurnya, saya sangat kecewa. Saya melatih Anda selama 3 bulan, dan Anda memiliki keterampilan koordinasi yang sangat baik. Namun, ketika pertempuran benar-benar dimulai, Anda menyerahkan keuntungan Anda. Lengan patah sia-sia hanyalah hasil dari ini." Petik 2. Ekspresi sia-sia menegang. Dia tidak pernah berharap Guru Wu akan menilai dia dengan cara ini. Wu Zhangkong menoleh untuk melihat sia-sia. "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu kuat sekarang karena kamu telah menerobos untuk menjadi Grandmaster Jiwa? Dan bahwa Anda sekarang bisa secara membabi buta menyerang lawan Anda dengan kekuatan Anda? Apakah Anda bahkan ingat konsep tim?" Petik 2. Dia kembali ke Tang Wulin setelahnya. "Dan kau, saya membiarkan Anda menjadi kapten tim karena temperamen tenang Anda, namun Anda sebenarnya gagal menghentikannya atau berkoordinasi dengan tim. Itu adalah tanggung jawabmu. Penggunaan kekuatan Anda juga berantakan. Anda tidak benar-benar menggunakan jiwa bela diri Anda sama sekali dan hanya dibebankan dengan kekuatan kasar. Apa yang kamu pikirkan?" Dihadapkan dengan kritik Wu Zhangkong, Tang Wulin benar-benar terdiam. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Wu Zhangkong tentang peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba dan bagaimana Blue Silver Grace-nya bermutasi karena jiwa Raja Naga Emas, yang mengarah ke situasi saat ini di mana dia bahkan tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuannya saat ini. Wu Zhangkong akhirnya menoleh ke Gu Yue. "Aku sudah bilang padamu untuk bertindak sebagai perekat tim namun dengan kecenderungan bertarungmu, kamu menciptakan lebih banyak masalah dalam berkoordinasi dengan tim." Petik 2. Kecenderungan. Tang Wulin tidak bisa mengerti apa arti Wu Zhangkong dengan kata ini sama sekali. Di sisi lain, sia-sia menampilkan ekspresi aneh. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar seperti yang dikatakan Wu Zhangkong. Dari awal hingga akhir, Gu Yue berada di sisi Tang Wulin. Ketika dia meledak, itu juga karena Tang Wulin menerima cedera. Tetapi berkaitan dengan sia-sia, dia tampaknya tidak peduli sama sekali meskipun dia seharusnya mendukungnya dengan kemampuan menyerang jarak jauh. Beberapa kata kritik Wu Zhangkong sudah cukup untuk menghancurkan pembuluh darah. Kemudian, tatapan Wu Zhangkong menyapu Zhang Yangzi dan Wang Jinxi. "Masalah dengan timmu juga jelas. Wei Xiaofeng memiliki kesalahan yang sama dengan sia-sia. Faktanya, kelemahannya bahkan lebih parah. Zhang Yangzi,
Anda tidak segera terlibat dalam pertempuran di awal karena kesombongan Anda, tetapi kesombongan hanya akan mengirim Anda ke kematian Anda. Di antara kalian bertiga, Wang Jinsi relatif baik. Meskipun ia ditekan oleh Tang Wulin, ia berhati-hati dan fokus untuk memenuhi perannya dari awal hingga akhir. Petik 2. Guru Wu sebenarnya memuji Wang Jinsi. Bab 112 Pelatihan Dasar Tempur. Tapi, benar saja, ada tapi. Wu Zhangkong dengan dingin melanjutkan, kalian berlima memiliki masalah yang sama, dan ini akan diselesaikan melalui pelatihan tempur Anda. Masalahnya adalah Anda semua sangat kurang dalam pengalaman dan teknik pertempuran. Apa yang saya bicarakan bukanlah pengalaman Anda menggunakan jiwa bela diri dan keterampilan jiwa karena Anda semua cukup baik dalam hal itu, tetapi tentu saja masih belum sempurna. Tidak, apa yang saya bicarakan adalah teknik bertarung dasar Anda ketika Anda tidak menggunakan jiwa bela diri Anda. Petik 2. Teknik bertarung dasar. Soul Masters membutuhkan sesuatu seperti itu. Tidakkah Soul Masters hanya perlu menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk menyerang lawan mereka? Terlepas dari Tang Wulin yang tenggelam dalam pikirannya, ekspresi keraguan muncul di wajah 4 siswa lainnya. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada artinya memiliki teknik bertarung dasar? Gu Yue berkata, saya mengerti, tetapi Guru Wu, kemampuan saya hanya didasarkan pada pengontrolan elemen. Selama aku bisa mengendalikan mereka dengan benar dalam pertempuran, aku akan bisa mengalahkan lawan manapun. Apa gunanya yang saya miliki untuk teknik tempur dasar? Tidakkah seharusnya saya fokus pada peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual saya? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Jika itu yang benar-benar kau pikirkan, maka mari kita lakukan tes kecil. Gu Yue, kau dan Tang Wulin akan menyerangku. Saya tidak akan menggunakan skill jiwa apapun, dan saya akan menekan kekuatan jiwa saya hingga ke level Anda, sekitar peringkat 13. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa mengalahkan saya. Anda dapat menggunakan jiwa bela diri Anda. Petik 2. Ketika Wu Zhangkong berbicara, dia berbalik untuk berjalan ke platform guru dan mengambil pointer guru sebelum kembali ke pusat. Gu Yue sudah berani melangkah maju untuk berdiri di sisi Tang Wulin. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Jadi dia tidak menggunakan jiwa bela dirinya sama sekali. Bukankah dia terlalu meremehkan kita? Tang Wulin dan Gu Yue bertukar pandang sebelum mundur beberapa langkah ke belakang, membuka beberapa ruang di antara mereka dan Wu Zhangkong. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka dalam persiapan untuk menyerang Wu Zhangkong. Datang sekarang. Wu Zhangkong memberi isyarat kepada mereka saat dia mengacungkan tongkatnya dengan bebas. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk maju. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia secara alami memiliki keunggulan dalam konfrontasi langsung. Saat dia menyerbu ke depan, helai Blue Silver Grass yang tak terhitung jumlahnya muncul, berbondong-bondong menuju Wu Zhangkong di semua sisi. Tepat di belakangnya adalah Gu Yue, yang mengendalikan elemen-elemennya dengan lambaian tangannya. Tiba-tiba, dia melepaskan 7 hingga 8 bilah angin yang cepat. Mereka memotong ke arah Wu Zhangkong dari posisi rumit yang memotong semua jalan keluar. Menekan kekuatan jiwanya juga sangat membatasi kecepatannya sendiri, dan dia sekarang menghadapi Tang Wulin dan Gu Yue, keduanya bisa dianggap sebagai hibrida sistem pengendalian jiwa guru jiwa. Jika mereka tidak bisa menangkap kemenangan segera di awal, maka mereka hanya harus mengendalikan gerakan Wu Zhangkong untuk meningkatkan peluang kemenangan di kemudian hari. Setelah berkultivasi bersama beberapa bulan terakhir ini, mereka dapat memahami yang lain, bahkan tanpa komunikasi verbal. Ini mengarah pada koordinasi yang tampaknya nyaris telepatis. Wu Zhangkong berdiri di tengah tanpa bergerak dengan hanya penunjuknya terangkat. Di tangannya, penunjuk itu tidak berbeda dengan pedang paling tajam. Mereka semua melihat bahwa ketika pointer di tangan Wu Zhangkong bergetar, gerakan itu diikuti oleh gambar hantu yang muncul di belakangnya. Bila angin mencapai Wu Zhangkong pertama, tetapi sesuatu yang aneh terjadi selanjutnya. Tepat ketika mereka memasuki kisaran tongkat penunjuknya, bila angin segera tersebar menjadi angin sejuk. Tertinggal di belakang bila angin adalah tanaman merambat Tang Wulin. Rumput Blue Silver berputar mengelilingi Wu Zhangkong, tapi begitu mereka terlalu dekat, mereka terpotong seperti bila angin. Mustahil untuk mencapai jarak 1 meter dari Wu Zhangkong. Tang Wulin dan Gu Yue mengungkapkan ekspresi bermasalah. Gu Yue merasakan pointer Wu Zhangkong menusuk inti bila anginnya setiap kali, menaburkan kekacauan di antara elemen-elemen angin yang terkumpul, sehingga menyebabkan bila angin menghilang.
Tang Wulin telah menemukan apa yang terjadi bahkan lebih aneh lagi. Blue Silver Grace-nya seperti ular saat dia melepaskannya, namun penunjuk Wu Zhangkong mampu secara akurat menusuk titik ke-7 inci dari ular, efektif menghentikan aliran kekuatan jiwanya ke untayan itu. Akibatnya, rumput Blue Silver tidak bisa menahan serangan Wu Zhangkong sama sekali karena kekuatannya sekarang dibatasi. Apa ini? Gu Yue mengangkat tangannya, menembakkan beberapa bola api. Pointer guru terbuat dari kayu. Mungkin menggunakan api akan lebih efektif. Pada saat itu, Tang Wulin sudah tiba di depan Wu Zhangkong. Tangan kanannya mengulurkan tangan untuk meraih dada Wu Zhangkong sementara sisik emas mulai menutupi lengan kanannya. Setelah beberapa percobaan, Tang Wulin mendapatkan beberapa pemahaman tentang kekuatan Raja Naga Emasnya. Timbangan emas itu bukan hanya untuk dekorasi. Selain meningkatkan kekuatannya, itu juga meningkatkan pertahanannya dan dengan demikian sedikit meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Karena skala itulah dia memutuskan untuk langsung melancarkan serangan ke Wu Zhangkong. Bang! Pointer Wu Zhangkong menghantam tajam pada pergelangan tangan Tang Wulin yang berkilau emas. Lengan Tang Wulin sedikit bergoyang setelah dipukul oleh penunjuk, tetapi momentumnya tidak berubah, dan masih mengarah langsung ke dada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong tidak terpengaruh oleh lengan bersisik yang mendekat saat dia berdiri di sana dengan ekspresi sedingin es yang sama. Dia bergeser mundur selangkah. Meskipun tampaknya merupakan langkah mundur yang sederhana, itu membuka jarak antara dia dan Tang Wulin serta membuatnya keluar dari jalur bola api. Yang lebih mengejutkan para siswa adalah bahwa bahkan ketika dia mundur, Wu Zhangkong tidak lupa untuk mendorong beberapa kali di bola api dengan penunjuknya, menyebabkan kekuatan mereka untuk menghilang dan mencegah ruang kelas dari mendapatkan kerusakan. Ini hanya bisa digambarkan sebagai brilian. Pointernya melesat sekali lagi, menusuk siku Tang Wulin. Lengannya merasakan sensasi aneh menyebar, tetapi kekuatan penunjuknya tidak cukup untuk menembus sisiknya. Itu telah diblokir secara otomatis. Jejak keheranan akhirnya muncul di mata Wu Zhangkong, tetapi sekali lagi, dia hanya mengambil langkah keluar dari jalan tangan kanan Tang Wulin. Bang! Rasa sakit yang membakar meledak dari leher Tang Wulin dan merembes sampai ke sumsum tulangnya. Dia tersandung ke samping dalam retret. Lengan kanannya mungkin memiliki sisik yang melindunginya, tetapi lehernya tidak. Pointer di tangan Wu Zhangkong menyerang sekali lagi, tapi kali ini, diarahkan ke pinggang Tang Wulin. Jika itu membuat kontak, Tang Wulin pasti tidak akan dalam kondisi bertarung sesudahnya. Tetapi tepat pada saat itu, ekspresi Wu Zhangkong berubah. Alasannya sederhana, 7 hingga 8 bola api menembak ke arah peralatan kelas di sekitarnya secara tersebar. Wajah Gu Yue yang elegan mengungkapkan senyum menyeramkan. Apakah Anda tidak takut ruang kelas akan rusak? Maka Anda harus berhenti jika saya menyerangnya. Seperti yang diharapkan, Wu Zhangkong tidak punya pilihan selain meninggalkan pengejarannya atas Tang Wulin. Namun, pada saat berikutnya, siswa kelas 0 akhirnya mengerti arti dari kekuatan sejati. Sosok Wu Zhangkong tiba-tiba berkedip. Dalam sekejap, bayangannya yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh ruang kelas, melenyapkan semua bola api. Dia begitu cepat sehingga siswa bahkan tidak bisa melihatnya bergerak dengan jelas. Itu semua hanya kabur bagi mereka. Penunjuk guru mengenai pinggang Gu Yue, menimbulkan rasa sakit yang tajam yang membuatnya jatuh. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa bereaksi, dia merasakan mati rasa menguasai tubuhnya, memaksanya untuk jatuh rata di pantatnya seperti Gu Yue. Ini sangat kuat. Sekarang kesunyian menyelimuti kelas. Wu Zhangkong berjalan mendekati Tang Wulin sekali lagi. Dengan ekspresi termenung, dia menyaksikan timbangan di lengan kanan Tang Wulin secara bertahap menghilang. Meskipun tidak dapat menggunakan jiwa bela dirinya pada peringkat yang mirip dengan mereka, dia masih memadatkan kekuatan jiwanya yang tertekan. Namun, bahkan dengan itu, dia belum bisa menembus pertahanan sendi Tang Wulin. Dia hanya menyebabkan lengan Tang Wulin membungkuk sesaat, itu saja. Kekuatan pertahanan dari timbangan itu luar biasa tangguh ketika menghadapi serangan dengan peringkat yang sama. Selain itu, Tang Wulin belum melepaskan kekuatan Golden Dragon Claw-nya. Itu hanya akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Guru, apakah Anda sebenarnya hanya menggunakan teknik dasar saja sekarang? Xie bertanya Wu Zhangkong dengan mata lebar. Wu Zhangkong mengangguk. Apakah kamu masih berpikir teknik dasar tidak berguna? Teknik dasar sangat mendasar. Meskipun jiwa bela diri dan keterampilan jiwa dapat membuat guru jiwa kuat,
cara mereka digunakan akan menentukan seberapa kuat seseorang akan. Inilah bagaimana teknik dasar harus digunakan. Itu sama bahkan ketika menggunakan baju perang atau mesya biasa. Mulai hari ini, kita akan memulai periode panjang pelatihan teknik tempur. Jangan malas, ini adalah topik penting untuk Anda semua. Petik 2, Bab 113 Tes. Tang Wulin sangat menyedihkan. Sebagai salah satu dari dua yang tidak menerima luka serta menjadi laki-laki, ia telah digunakan sebagai contoh pengajaran yang hidup oleh Wu Zhangkong. Dengan dia sebagai lawan, Wu Zhangkong terus-menerus menggunakannya untuk menunjukkan teknik pertempuran dan topik penting kepada siswa lainnya. Tang Wulin dirobohkan berkali-kali oleh tongkat pengarah guru. Dia merasa bahwa ini adalah pembalasan guru Wu karena dia terlambat ke pertandingan. Namun demikian, pelatihan jenis ini efektif karena jelas seberapa cepat Tang Wulin membaik. Inilah yang disebut rasa sakit dan sukacita. 1. Berita tentang pendirian kelas 0 dengan cepat menyebar ke seluruh akademi, mengubah kelima siswanya menjadi selebritas dalam sekejap. Tentu saja, mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka lakukan di kelas, jadi rasa ingin tahu orang lain mereda setelah beberapa hari dan akademi kembali ke ketenangan seperti biasanya. Sebagai satu-satunya guru mereka, Wu Zhangkong memberi mereka banyak bimbingan. Kurikulum mereka mengharuskan mereka mempelajari teori-teori yang berbeda dari teori kelas reguler dan menjadi lebih condong ke pelatihan tempur. Dan seperti yang Presiden Yu Zhen janjikan, akademi mencurahkan banyak sumber daya ke dalam kelas. Terlepas dari apakah itu metode pengajaran, makanan bergizi, guru, atau fasilitas, semuanya disediakan dan berkualitas tinggi. 10 hari kemudian, Tang Wulin bukan lagi satu-satunya yang dipukuli oleh tongkat penunjuk Wu Zhangkong. Xie Xie, Zhang Yangzi, dan Wang Jinsi telah pulih dan sekarang bisa bergabung dengan Tang Wulin untuk dipukuli karena pelatihan tempur. Sejak pemulihan mereka, teriakan rasa sakit yang tidak manusiawi akan terus-menerus keluar dari kelas 0. Mereka bersukacita atas kemalangan Tang Wulin ketika mereka masih menonton yang menyaksikan dia dipukuli, tetapi setelah mengalami pukulan menyakitkan dari tongkat penunjuk untuk diri mereka sendiri, mereka telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang apa sebenarnya rasa sakit itu. Wang Jinsi bernasib sedikit lebih baik daripada yang lain karena Raja Tulang Naganya membuat tubuhnya lebih kuat. Tetapi bagi Zhang Yangzi dan Xie Xie, mereka pasti menderita. Zhang Yangzi adalah Agility Control System Soul Master dan Xie Xie murni Agility System Soul Master sehingga kedua tubuh mereka cocok untuk gesit dan tidak dapat dibandingkan dalam ketangguhan dengan Tang Wulin atau Wang Jinsi. Sejak awal, Wu Zhangkong bahkan tidak tahu konsep, memulai dengan lembut. Sebagai gantinya, setiap pukulan dari tongkatnya yang menunjuk akan menciptakan rasa sakit yang menembus sampai ke sumsum tulang mereka. Namun, terlepas dari rasa sakit yang tak terduga ini yang mereka alami, mereka tidak menderita cedera yang nyata. Dalam kata-kata Wu Zhangkong, hanya rasa sakit yang bisa memperdalam pembelajaran Anda. Satu-satunya yang cukup beruntung untuk selamat adalah Gu Yue. Mungkin itu karena dia adalah seorang gadis, tetapi Wu Zhangkong mengekang sedikit kerasnya ketika dia mengajarinya. Bahkan ketika pointer sesekali menghantam, itu hanya membuatnya merasa sedikit mati rasa. Hari ini kita akan menjalankan beberapa tes pada tubuhmu sehingga latihan tempur akan ditangguhkan. Wu Zhangkong mengumumkan kabar baik ini saat dia memasuki ruang kelas. Mereka semua memendam rasa takut akan pelatihan tempur sekarang. Rasa sakit yang menusuk tulang itu terlalu banyak. Tang Wulin adalah satu-satunya yang merasakan kekecewaan. Setelah menyerap sebagian dari jiwa Raja Naga Emas, ia telah menemukan selama 10 hari terakhir pelatihan tempur bahwa kekuatan tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Terlepas dari lengan kanannya, di mana saja penunjuk yang dilakukan Wu Zhangkong akan mengalami rasa sakit yang luar biasa, tetapi ia akan pulih darinya dengan sangat cepat bahkan tanpa meninggalkan memar. Selain itu, ia merasa bahwa tingkat penanaman kekuatan jiwanya meningkat setelah menerima pemukulan yang baik. Setelah 10 hari pelatihan itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya hampir menembus sekali lagi. Tampaknya fragmen jiwa Raja Naga Emas belum sepenuhnya diserap olehnya. Semakin dia kultivasi, semakin lengkap dia menyerap jiwa. Dia juga tumbuh semakin terampil mengendalikan kekuatan garis keturunannya. Terlepas dari cakar naga emas, yang tidak bisa dia gunakan terlalu sering karena jumlah kekuatan jiwa yang dikonsumsi, dia bisa menggunakan timbangan emas seperti yang dia inginkan karena biaya minimalnya. Dengan demikian, lengan kanannya telah berubah menjadi senjata terkuatnya.
Wu Zhangkong membawa mereka ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan perasaan ilmiah. Bagian dalam ruangan ditutupi lapisan logam perak yang membuat mereka merasa seolah-olah memasuki dunia perak begitu mereka melangkah masuk. Meja demi meja peralatan aneh diatur di dalam ruangan ini. Kami akan mulai dengan tes kekuatan spiritual. Xie, kamu yang pertama. Petik 2. Wu Zhangkong memegang formulir, siap untuk merekam hasil Xie. Pertumbuhan kekuatan spiritual Xie cukup normal. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, kekuatan spiritualnya meningkat 2. Setelah Xie adalah Wang Jinxi. Kekuatan spiritualnya cukup rendah, hanya 18 poin. Wang Jinxi, Anda tidak harus berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda jika tidak, Anda tidak akan dapat bergabung dengan jiwa roh lagi di masa depan, Wu Zhangkong dengan sepenuh hati menasihatinya. Wang Jinxi biasanya sangat pendiam. Sama seperti biasanya, dia hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata Wu Zhangkong. Giliran Zhang Yangzi adalah berikutnya. Kekuatan spiritual 41. Tidak buruk. Jika Anda melakukan yang terbaik, Anda mungkin dapat menerobos dari dunia asal roh dalam waktu 1 tahun. Petik 2. Tang Wulin adalah yang terakhir-terakhir. Tatapan Zhang Yangzi tertuju padanya. Di antara 3 mantan lawannya, ia memiliki dendam terbesar terhadap Tang Wulin karena mematahkan kakinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa perlu untuk membandingkan dirinya melawan Tang Wulin sekarang. Dalam beberapa hari terakhir ia berinteraksi dengan Tang Wulin, ia menemukan bahwa kekuatan utama Tang Wulin berasal dari tubuhnya yang berbakat dengan kekuatan dan lengan kanannya yang khas. Adapun jiwa bela dirinya, itu hanya Blue Silver Grass. Bahkan tidak layak untuk disebutkan pada Zhang Yangzi. Semakin dia tahu tentang Tang Wulin, semakin dia merasa bahwa kehilangannya pada hari itu tidak dapat dibenarkan. Karena dia ahli dalam serangan seperti Wang Jinxi, seberapa tinggi kekuatan spiritualnya. Tidak mungkin setinggi itu. Tang Wulin berjalan ke peralatan dan duduk. Mesin penguji kekuatan spiritual perlahan turun, membungkus kepalanya. Tes sudah dimulai. Mesin penguji kekuatan spiritual ini adalah yang paling canggih yang dimiliki Akademi. Ini menampilkan kekuatan spiritual pada skala yang diwariskan dengan warna yang berbeda. Dengan demikian, seseorang dapat membedakan tingkat kekuatan spiritual berdasarkan warna yang ditampilkan. Asal roh putih. Jumlah yang mewakili kekuatan spiritual Tang Wulin terus meningkat, dan segera, itu melampaui 18 poin Wang Jinxi. Itu terus meningkat, 20 poin, 25 poin, 30 poin. Zhang Yangzi menatap timbangan dengan takjub. Tidak mungkin, dia hanya seorang Master Assault System jiwa dengan budidaya 1 cincin. Bagaimana dia bisa memiliki lebih dari 30 poin kekuatan spiritual? Bahkan Jinxi artinya jika dibandingkan dengan dia. 43. Dia sekarang telah melampaui Zhang Yangzi dan namun, jumlahnya masih meningkat. Xie dengan bangga berkata kepada Zhang Yangzi, kamu lihat itu. Kekuatan spiritual Wulin sangat besar. Petik 2. Zhang Yangzi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia mendengus. Saya menolak untuk mengakuinya. 50. Wang Jinxi yang tenang tiba-tiba berteriak. Itu benar, kekuatan spiritual Tang Wulin melampaui 50. Ini berarti bahwa kekuatan spiritualnya telah pergi dari dunia asal roh ke dunia koneksi roh. Benar saja, skalanya berubah dari putih menjadi kuning. Asal roh. Semuanya dimulai dari asal dan akan tumbuh dari sana. Saat seseorang lahir, mereka akan berada di dunia asal roh dengan kekuatan spiritual paling dasar. Kekuatan spiritual di alam asal roh sudah cukup untuk melahirkan jiwa roh kuning. Wilayah spirit connection adalah ketika hati dapat terhubung dengan roh, menyampaikan pikiran-pikiran sederhana. Begitu seseorang mencapai koneksi roh, seseorang akan dapat benar-benar mengendalikan kekuatan spiritual seseorang dan membuatnya bergerak sesuai kebutuhannya serta mampu mendukung 2 jiwa roh kuning atau 1 jiwa roh ungu. Tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara spirit origin dan spirit connection, tapi itu benar-benar lompatan kualitatif. Wajar jika Wang Jinxi terkejut. Setelah semua, mencapai ranah spirit connection berarti bahwa Tang Wulin sudah bisa bergabung dengan roh-roh ungu. Terkejut, Zhang Yangzi menatap Tang Wulin dengan mulut ternganga. Jiwa bela diri orang ini bukan apa-apa, tetapi kekuatan rohaninya sangat menakjubkan. Dia belum pernah mendengar tentang seseorang yang bisa menembus ke ranah berikutnya saat masih di kelas 1 akademi menengah sebelumnya. Siapapun yang bisa menerobos ke ranah berikutnya di divisi perantara sudah dianggap berbakat.
Harus dikatakan bahwa hambatan terbesar untuk lulus dari divisi lanjutan adalah mencapai koneksi roh. Persyaratan yang satu ini sudah menghentikan Soul Masters yang tak terhitung jumlahnya untuk lulus. Namun, Tang Wulin sudah menembus saat masih di kelas 1. Ini benar-benar tak terduga. 66. Pembacaan kekuatan spiritual Tang Wulin akhirnya berhenti di 66 poin. Xie telah menyombongkan diri untuknya sekarang, tapi dia masih terpana setelah melihat nomor ini. Hanya beberapa hari saja namun kekuatan spiritual orang ini sudah tumbuh sebanyak ini. Tingkat pertumbuhan kekuatan spiritualnya hampir seperti penipu. 66. Tang Wulin juga kaget ketika melihat hasilnya. Meskipun dia merasa bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat setelah menyerap jiwa Raja Naga Emas, dia tidak pernah berharap untuk secara langsung memasuki dunia koneksi roh. Ini terlalu luar biasa baginya. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat bermanfaat baginya ketika ia menyatu dengan jiwa roh lain di masa depan serta ketika mengendalikan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya. Bab 114 Bilangan Mengerikan. Yang terakhir mengikuti tes adalah Gu Yue. Suatu pikiran tiba-tiba melanda Zhang Yangzi. Apakah perintah yang diatur Guru Wu untuk kita berarti sesuatu? Selain Xie pada awalnya, peringkat kekuatan spiritual hanya meningkat tinggi setelahnya. Kekuatan spiritual juga penting bagi Gu Yue, mungkinkah? Apakah dia juga menerobos ke dunia Spirit Connection? Pertanyaannya tidak terjawab lama selama mesin pengujian memberinya hasil tak lama setelah itu. Kekuatan spiritual Gu Yue terbang melewati garis putih dan ke zona kuning. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi melongo ketika jumlahnya menembus 100 poin dalam sekejap mata, dan itu pun masih meroket. Rahang mereka jatuh karena terkejut. Angka terakhir yang ditampilkan pada mesin adalah 153. Bagaimana dia bisa menjadi luar biasa ini? Bahkan jika kita mengabaikan kota Issea, saya tidak berpikir ada seorang guru jiwa tunggal di seluruh benua yang masih muda ini namun memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi. Kekuatan spiritual manusia akan tumbuh ketika tubuh mereka menjadi dewasa, terus meningkat hingga mereka mencapai usia 40 tahun. Namun, setelah usia 40 tahun, tubuh orang biasa akan mulai memburuk, tetapi Soul Masters dapat terus meningkatkan kekuatan spiritual mereka sampai mereka berusia 60 tahun. Gu Yue baru berusia 9 tahun, usia yang sama persis dengan yang lain, namun kekuatan rohaninya sebenarnya berada di ranah Spirit Connection dengan lebih dari 150 poin. Dengan bakatnya, bukankah dia akan menerobos ke dunia roh laut pada saat dia lulus dari divisi perantara? Di alam laut roh itu seluas lautan dan kekuatan spiritual seseorang dapat dianggap telah mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk dianggap sebagai dasar bagi seorang ahli. Orang-orang yang berdiri di puncak dari kedua Messiah Masters atau Soul Masters perlu setidaknya mencapai alam laut roh. Pada level ini, seseorang akan dapat mendukung 5 jiwa roh kuning atau 3 jiwa roh ungu. Bahkan, seseorang bahkan dapat mendukung jiwa roh hitam tunggal. Terlepas dari efek pada kekuatan spiritual, alam laut roh juga bisa membantu seorang guru jiwa berkultivasi menjadi 6 atau 7 cincin. Dengan demikian, untuk menjadi guru jiwa yang kuat, perlu untuk mencapai laut roh. Diam, ruangan itu diselimuti keheningan. Wu Zhangkong tampaknya mengharapkan hasil ini karena setelah Gu Yue meninggalkan mesin, dia dengan santai berkata, selanjutnya adalah uji kekuatan. Petik 2. Urutan untuk tes kekuatan juga sangat aneh. Yang pertama adalah Gu Yue. Mirip dengan ketika dia menguji kekuatan spiritualnya yang kuat, kekuatan Gu Yue sekali lagi membutakan semua orang. Tes kekuatan hanya mengukur kekuatan pukulan seseorang, dan itu tidak mengukur apapun seperti daya dukung atau seberapa banyak tekanan yang bisa dialami tubuh mereka. Setelah semua, hanya kekuatan serangan yang memiliki arti bagi Soul Masters. Bang! Tinju kiri, 115 kg. Sial! Zhang Yangzi hampir jatuh rata di pantatnya. Bukankah dia seorang master roh kontraktor roh? Bukankah dia baru berusia 9 tahun? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan 115 kg? Reaksi Xie identik dengan reaksi Xie. Bahkan, dia bahkan sedikit gemetaran. Saat Gu Yue menoleh, dia melirik Xie dengan dingin, alisnya sedikit terangkat. Xie menelan seteguk air liur dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa kekuatan Gu Yue sebenarnya sangat menakutkan. Bang! Tangan kanan, 143 kg. Zhang Yangzi dan Xie praktis memiliki air mata mengalir di pipi mereka sekarang.
Tidak bisakah dia memberi kita sedikit muka? Apakah dia seorang gadis? Bukankah dia sebenarnya T-Rex betina? Jejak kejutan melintas di mata Wu Zhangkong saat dia mengumumkan, selanjutnya, Zhang Yangzi. Petik 2. Bang. Tinju kiri, 61 kg. Bang. Tangan kanan, 69 kg. Dia bisa mendapatkan hasil ini karena selain kecepatannya, dia juga seorang Grandmaster jiwa yang bercincin dua, membuat tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Zhang Yangzi awalnya tidak menganggap kekuatannya di bawah standar karena bagaimanapun, ia terutama mengandalkan atribut istimewanya. Namun, ketika dia membandingkan kekuatannya dengan kekuatan orang lain, dan orang itu adalah orang yang sama karena mereka mengandalkan pengontrolan unsur-unsur, dia hampir ingin menangis. Terima kasih, Bang. Tinju kiri, 153 kg. Bang. Tangan kanan, 164 kg. Xie menyeka keringatnya saat dia santai dan menghela napas dalam-dalam. Paling tidak, dia secara fisik sedikit lebih kuat dari Gu Yue. Meskipun dia adalah seorang guru jiwa sistem agility, efek bergizi yang dimiliki jiwa kembarnya pada tubuhnya tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, meskipun cocok untuk kegesitan, tubuhnya masih cukup kuat, yang juga menjadi alasan mengapa Wei Xiaofeng menderita di tangannya selama turnamen promosi kelas. Wang Jinxi yang berpola ramping berjalan ke mesin penguji kekuatan. Dia menarik napas dalam-dalam, merenungkan apa hasilnya. Tanpa sadar, tatapannya mulai melayang ke arah Tang Wulin, yang sedang menonton mesin untuk hasilnya. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati Wang Jinxi. Seberapa besar jarak antara kekuatan kita? Bang. Tinju kiri, 423 kg. Bang. Tangan kanan, 468 kg. Angka-angka mengerikan muncul. Jumlah ini melebihi yang dari Assault System Soul Masters biasa sejauh ini. Bahkan, itu sebanding dengan Power System Soul Master murni. Kekuatan total kedua lengannya sudah mendekati 1000 kg. Bagus. Zhang Yangzi dengan keras menyatakan seolah-olah untuk melampiaskan kesuraman yang dia rasakan di dalam hatinya. Wang Jinxi cukup puas dengan hasil ini. Meskipun lengannya baru saja patah, kekuatannya masih meningkat, jadi hasil ini dianggap cukup bagus. Tang Wulin. Petik 2. Wu Zhangkong mengamati Tang Wulin dengan tatapan mantap. Secara alami, ia juga mengatur siswa dalam ujian ini sesuai dengan perkiraannya, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Hanya saja kekuatan Gu Yue telah di luar harapannya. Tang Wulin berjalan ke mesin uji kekuatan dengan mata yang cerah dan keinginan yang kuat untuk mengetahui tingkat kekuatannya telah mencapai setelah menyerap esensi dari segel pertama. Tangannya secara tidak sadar mengepalkan suara yang keluar dari seluruh tulang belulangnya. Aura Raja Naga Emas muncul, menyebabkan sedikit perubahan pada ekspresi Wang Jinxi. Dia bahkan belum bergerak, tetapi auranya yang menindas sudah membedakannya dari murid-murid sebelumnya. Otot-otot Zhang Yangzi mulai bergerak-gerak ketika dia berpikir, tidak akan setinggi itu. Tidak akan setinggi itu. Tidak akan setinggi itu. Bang. Tinju kiri, 1156 kg. Bang. Tangan kanan, 1348 kg. Suara gemuruh bergema di seluruh ruangan, memukau keempat siswa lainnya. Meskipun mereka tahu Tang Wulin sangat kuat, mereka tidak pernah berharap dia sekuat ini. Bahkan Wang Jinxi, yang hanya meledak dengan kekuatan, hanya mampu menyamai sepertiga dari kekuatan Tang Wulin. Wang Jinxi dengan cepat pulih dari keterkejutannya karena dia sudah memiliki perkiraan kasar tentang kesenjangan antara mereka berdua dari pertandingan turnamen promosi kelas setelah Tang Wulin memukulnya mundur beberapa langkah. Dia bisa melakukan ini terlepas dari kenyataan bahwa Wang Jinxi telah melepaskan jiwa bela dirinya bersama dengan kekuatannya meningkatkan keterampilan jiwa. Selain itu, jiwa bela diri Tang Wulin adalah rumput Blue Silver, apakah itu bisa meningkatkan kekuatannya sama sekali? Sederhananya, Wang Jinxi tidak menyangka celah sebesar ini. Dia mengira Tang Wulin hanya akan 2 kali lebih kuat, bukan 3 kali. Apakah dia bahkan manusia? Zhang Yangzi bergumam kaget. Wu Zhangkong tidak membiarkan Tang Wulin kembali, sebaliknya, dia dengan dingin menginstruksikan, sekali lagi dengan tangan kananmu tercakup dalam timbangan. Petik 2. Oh, Tang Wulin mengangkat lengan kanannya saat cahaya keemasan muncul, menutupi lengannya dengan lapisan sisik emas. Saat aura Raja Naga Emas yang menindas muncul,
Wang Jinsi secara tidak sadar mundur selangkah ketika jiwanya mulai gemetar ketakutan, dan mungkin bahkan tunduk kepada Tang Wulin. Bang! 2.700 kilogram. Mati rasa. Seluruh tubuh Zhang Yangzi mati rasa sekarang. Semua orang pasti sudah terkesan ketika kekuatan total dua lengan lebih dari 1.000 kilogram. Namun, untuk pria ini, satu tangan sudah memiliki kekuatan lebih dari 2.000 kilogram. Ketika nomor ini muncul, semua orang, termasuk Tang Wulin, dipecat. Jumlah ini benar-benar terlalu mengerikan. Tidak heran palu perak berat saya terasa ringan sekarang, terutama palu kanan saya. Jadi kekuatanku sudah mencapai level ini sekarang, ya. Uji cakar naga Anda sekarang, kata Wu Zhangkong dengan ekspresi kayu. Oh, Tang Wulin juga ingin mencobanya. Namun, setelah mengangkat tangan kanannya, dia menurunkannya dan bertanya kepada Wu Zhangkong, Guru Wu, jika saya memecahkan mesin, apakah saya harus membayar untuk itu? Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Tidak, mesin ini sanggup menahan kekuatan hingga 5.000 kilogram. Bahkan jika Anda entah bagaimana berhasil memecahkannya, Anda tidak perlu membayar. Petik 2. Baik, sebuah cahaya keemasan diam-diam memenuhi mata Tang Wulin, mengubah pupilnya menjadi celah sementara aura tirani muncul dari tubuhnya. Bab 115 Kebangkitan Jiwa Marsial. Wang Jinsi sangat kaget. Dia tahu bahwa di bawah penindasan aura tirani Tang Wulin, dia hanya bisa mengerahkan, paling banyak, setengah dari kekuatannya. Dan bahkan jika dia tidak menentang Tang Wulin, penindasan yang dia rasakan masih terlalu banyak. Tangan Tang Wulin mulai tumbuh, persendiannya menjadi tebal dan padat saat tangannya berubah menjadi cakar naga emas. Cakar naga emas yang mempesona itu tertutup sisik yang terfragmentasi sementara cakar 3 inci sehalus dan mengkilap seperti cermin. Honglong, kaca, sejumlah muncul di layar, tetapi tidak lama kemudian, tempat di mesin tempat Tang Wulin menekannya meledak menjadi serpihan-serpihan logam, hanya menyisakan lubang di belakang. Ini adalah efek dari penghancuran cakar naga emas. Petik 1. Itu benar-benar pecah. Lalu seberapa kuat dia? Baru saja menyaksikan Tang Wulin benar-benar menghancurkan mesin penguji kekuatan, keempat siswa benar-benar kaget dan bahkan tidak dapat mengingat nomor yang secara singkat muncul di layar. Hanya Wu Zhangkong yang bisa menangkap nomor itu. Dia mencatatnya dalam bukunya, diam-diam menuliskan, 3.998 kilogram. Bahkan Wu Zhangkong yang dingin dan sedingin es tidak bisa membantu tetapi menelan ludah agak tidak nyaman. Zhang Yangzi merasakan kakinya sakit, tetapi pada saat yang sama, dia tidak lagi merasa bahwa kondisi kakinya sudah seburuk itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan pertahanan dari keterampilan fusi jiwa pada saat itu, dia takut bahwa dia tidak akan turun begitu ringan hanya dengan kaki yang patah. Saya tidak ingin membalas dendam terhadap orang ini lagi. Pada saat itu, Zhang Yangzi hanya memiliki pikiran ini mengisi hatinya yang berduka. Wang Jinsi hanya kehilangan kata-kata saat dia berdiri di sana dengan kaget. Ekspresinya berangsur-angsur kembali normal, tetapi sedikit gemetar di tangannya masih bisa dilihat. Selanjutnya, tes kecepatan reaksi. Petik 2. Seperti yang diharapkan, Xie memiliki kecepatan reaksi terbaik. Yang mengejutkan, bagaimanapun, adalah bukan Zhang Yangzi di posisi kedua, tetapi Tang Wulin. Mengikuti Tang Wulin di tempat ketiga sebenarnya adalah Gu Yue, meninggalkan Zhang Yangzi dan Wang Jinsi masing-masing di tempat keempat dan kelima. Setelah melihat hasil tes ini, keraguan diri Zhang Yangzi hanya tumbuh semakin besar. Selain kecepatan reaksi, mereka terus menguji semua aspek tubuh. Nomor 1 adalah Tang Wulin, diikuti oleh Gu Yue. Apakah mereka bahkan manusia? Apakah mereka manusia? Manusia, apakah mereka makan makanan ternak untuk binatang buas ketika mereka tumbuh dewasa? Pengujian selesai sekarang. Tes hari ini terutama pada kemampuan tubuh Anda dan tidak mewakili segalanya. Jiwa bela diri masih penting bagi jiwa Masters, sehingga beberapa siswa tidak harus berkecil hati. Sekarang, kelas diberhentikan. Tang Wulin, ikuti aku. Wu Zhangkong dengan anggun berjalan pergi bersama Tang Wulin. Zhang Yangzi berdiri di sana, seolah angin dingin bertiup di dahinya. Beberapa murid, yang mana? Kantor Wu Zhangkong. Duduk, kata Wu Zhangkong sambil menunjuk sofa. Terima kasih, Guru Wu. Tang Wulin duduk. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, saya ingin Anda memberitahu saya apa yang terjadi dengan tubuh Anda. Ceritakan bagaimana kekuatan spiritual Anda meningkat sepertiga dalam waktu yang singkat,
bagaimana Anda mendapatkan kendali atas timbangan di lengan Anda, dan apa kemampuan cakar naga itu? Kekuatan Anda telah meningkat pesat di samping peningkatan kecepatan reaksi dan ketahanan Anda. Menurut peristiwa baru-baru ini, sesuatu seharusnya terjadi pada Anda selama badai. Apakah saya benar? Tang Wulin sudah menduga bahwa inilah yang disebut Wu Zhangkong untuknya. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikannya, terutama hal-hal yang bisa dilihat di permukaan. Guru Wu, transformasi garis keturunan yang saya bicarakan sebelumnya terjadi. Saya mengalami penderitaan yang luar biasa selama badai, dan setelah saya bangun, tubuh saya seperti ini. Aku juga tidak yakin apa yang terjadi, tetapi tampaknya ada semacam energi khusus di dalam darahku. Itu mengubah tubuh saya dan bahkan rumput Blue Silver dan jiwa roh saya. Saat dia berbicara, Tang Wulin merilis Blue Silver Grass dan Gold Light untuk menunjukkan Wu Zhangkong. Wu Zhangkong berseru dengan heran ketika dia melihat ular kecil itu telah tumbuh dan sisiknya sekarang berwarna keemasan. Bahkan jiwamu pun berubah. Situasi semacam ini sangat jarang terjadi, ini berarti energi dalam garis keturunan Anda sangat kuat. Saya pikir saya telah melihat situasi seperti ini di beberapa catatan kuno sebelumnya. Petik 2. Ada sesuatu seperti ini di catatan kuno. Tang Wulin kaget. Jika itu benar, maka itu akan bagus untuknya. Paling tidak, dia bisa mengetahui bagaimana hal semacam ini berkembang dari sini. Bagaimanapun, dia tidak akan berbicara tentang Old Tang. Lagi pula, itu terlalu keterlaluan untuk diceritakan pada orang lain. Wu Zhangkong mondar-mandir di kantornya, matanya bersinar saat dia merenungkan berbagai hal. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Aku ingat sekarang, situasi Anda mirip dengan kebangkitan jiwa bela diri. Petik 2. Kebangkitan jiwa bela diri. Tang Wulin agak bingung. Wu Zhangkong mengangguk. Itu benar, kebangkitan jiwa bela diri. Pikirkan tentang itu, apa hal yang paling mungkin menyebabkan roh-roh berubah? Petik 2. Tang Wulin berbicara tanpa ragu sedikit pun. Itu ketika seorang guru jiwa menyatu dengannya. Ketika jiwa bela diri dan jiwa roh bergabung, jiwa roh akan dipengaruhi oleh jiwa bela diri dan mengalami beberapa mutasi. Ketika ia pertama kali bergabung dengan Gold Light, perubahan yang dialami Gold Light tidak sebesar itu karena betapa lemahnya Blue Silver Grass-nya. Jika itu adalah jiwa bela diri yang kuat, pengaruhnya akan jauh lebih besar. Wu Zhangkong berkata, benar. Perubahan jiwa roh Anda mirip dengan mutasi yang dialami jiwa roh ketika pertama kali bergabung dengan jiwa bela diri. Ada contohnya dalam catatan sejarah. Contoh itu disebabkan karena jiwa bela diri kedua disembunyikan di dalam tubuh Anda. Jiwa bela diri ini tidak dapat bangun selama upacara kebangkitan, tetapi ketika tubuh jiwa guru tumbuh, ia mulai bangkit dan menyebabkan serangkaian mutasi. Itu mempengaruhi jiwa bela diri jiwa guru maupun guru jiwa itu sendiri. Petik 2. Tang Wulin mengerti satu hal setelah mendengar kata-kata Wu Zhangkong, dua situasi benar-benar berbeda. Di dalam tubuh Tang Wulin ada misteri tak terduga dari jiwa Raja Naga Emas dan 18 segel, bukan jiwa bela diri kedua. Wu Zhangkong melanjutkan, jenis situasi ini biasanya memiliki dua jalur perkembangan. Untungnya, keduanya bagus. Yang pertama adalah untuk sepenuhnya membangkitkan jiwa bela diri kedua, sehingga Anda akan menjadi seperti Xie dengan jiwa kembaran-kembarnya. Yang kedua adalah menggabungkannya dengan jiwa bela diri Anda saat ini, menyebabkan jiwa bela diri Anda saat ini berubah lebih jauh dan agar kedua kekuatan mulai saling melengkapi. Jiwa bela diri akan menjadi jauh lebih kuat seperti ini. Tampaknya situasi Anda saat ini mirip dengan jalan kedua saat mutasi terus terjadi. Petik 2. Tang Wulin diam-diam mengagumi Wu Zhangkong di dalam hatinya. Meskipun dugaan Wu Zhangkong tidak sepenuhnya benar, dia masih bisa menebak banyak situasi sebenarnya. Paling tidak, ini adalah bukti seberapa luas basis pengetahuan Wu Zhangkong. Selain itu, penjelasannya berdasarkan pengamatannya adalah yang terbaik yang dimiliki Tang Wulin saat ini. Kedengarannya benar, kata Tang Wulin dengan suara monoton. Wu Zhangkong mengangguk sedikit, tapi selama proses mutasi jiwa bela diri, Anda mungkin menghadapi bahaya. Ini karena tubuh Anda harus mampu menanggung mutasi juga. Jadi pada saat Anda merasakan sesuatu yang salah dengan tubuh Anda harus segera mendatangi saya. Saya akan melindungi Anda dan membantu memastikan mutasi Anda berhasil. Saya akan meminimalkan bahaya yang Anda hadapi. Petik 2. Tang Wulin mengangguk saat sedikit kehangatan memenuhi hatinya. Meskipun guru Wu yang tampan dan tampan ini selalu memiliki ekspresi dingin,
Tang Wulin merasa bahwa di dalam Wu Zhangkong tidak sedingin es di luarnya. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Perubahan yang Anda alami ini hanya akan memberi Anda manfaat. Ini akan memperkuat tubuh Anda, yang akan sangat berguna bagi Anda di masa depan. Jadi, Anda hanya perlu menanggungnya secara diam-diam. Semakin banyak perubahan yang Anda alami, semakin besar potensi masa depan Anda. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Terima kasih, Guru Wu. Petik 2. Kepala kembali saat itu. Wu Zhangkong dengan belak-belakan mengirimnya kembali. Tang Wulin cepat bangkit untuk pergi. Tetapi tepat pada saat itu, Wu Zhangkong tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar. Petik 2. Tang Wulin berhenti di tempat sebelum berbalik untuk menghadapi Wu Zhangkong. Dia ingin tahu apa yang harus dikatakan Wu Zhangkong. Alis Wu Zhangkong berkerut, dan matanya dipenuhi dengan cahaya termenung. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara. Apakah kamu masih ingat gerak kaki yang saya gunakan saat latihan tempur? Apakah Anda tertarik mempelajarinya? Petik 2. Mata Tang Wulin diwarnai dengan kejutan. Tentu saja saya tertarik. Guru Wu, apakah Anda akan mengajari kami itu? Petik 2. Wu Zhangkong berkata, gerak kaki ini sebenarnya sangat mistis dan bukan milik saya. Itu milik organisasi yang sangat kuat. Jika Anda ingin mempelajarinya, Anda harus terlebih dahulu bergabung dengan organisasi ini. Sayangnya, saya tidak memiliki wewenang untuk merekrut Anda secara langsung dan hanya dapat merekomendasikan Anda untuk mengikuti tes masuk mereka. Petik 2. Bab 116 Organisasi Misterius. Organisasi misterius. Guru Wu adalah anggota dari suatu organisasi misterius. Informasi ini segera menarik minat Tang Wulin. Namun, apakah dia benar-benar ingin bergabung? Tang Wulin agak ragu-ragu. Bukannya dia tidak mempercayai Wu Zhangkong, tetapi orang tuanya menghilang karena organisasi misterius. Karena itu, ia menyembunyikan perasaan tidak enak terhadap organisasi misterius semacam itu. Guru Wu, organisasi macam apa itu? Apa fungsinya? Tanya Tang Wulin. Wu Zhangkong dengan tegas berkata, ini adalah organisasi dengan kebenaran, kesetaraan, keadilan dan perlindungan sebagai prinsip utamanya. Organisasi ini tersebar di ketiga benua. Adapun namanya, Anda hanya akan tahu setelah lulus tes. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Maaf, Guru Wu, saya tidak berpikir saya akan bergabung. Dia sampai pada keputusan ini dalam sekejap. Wu Zhangkong sedikit terpana. Dia tidak pernah menyangka Tang Wulin menurun dengan cara yang begitu mudah. Bagaimana kamu bisa menolak ketika kamu masih belum sepenuhnya memahami apa organisasi itu? Wu Zhangkong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya sekali lagi. Orang tuaku diambil oleh organisasi misterius dan bahkan sekarang, aku belum mendengar apapun dari mereka. Jadi wajah Wu Zhangkong berkerut. Orang tua Anda, apakah Anda punya petunjuk? Petik 2. Tang Wulin memaksakan senyum pahit karena dia sekali lagi dipaksa untuk menggelengkan kepalanya karena menyangkal. Selain dari 1 juta koin federal yang ditinggalkan ayahnya, dia tidak punya petunjuk sama sekali. Wu Zhangkong banyak berbicara, jika orang tua Anda tidak pergi secara sukarela, maka saya yakin itu bukan organisasi yang saya bicarakan. Apapun itu, Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Jika Anda berubah pikiran dan ingin mengikuti tes, Anda akan mengetahui nama organisasi setelah lulus tes. Saya yakin bahwa begitu Anda melakukannya, Anda akan berubah pikiran. Tetapi jika Anda tidak lulus ujian, maka kita bahkan tidak perlu membicarakan topik ini lebih jauh. Petik 2. Jika itu masalahnya, kurasa aku bisa melakukannya. Tang Wulin tidak lagi punya alasan untuk menolak. Lagi pula, bagaimana jika Wu Zhangkong adalah bagian dari organisasi yang benar-benar baik? Meninggalkan kantor Wu Zhangkong, Tang Wulin tidak kembali ke asramanya dan sebaliknya meninggalkan pekarangan akademi untuk menuju bengkel penempaannya. Dia kekurangan waktu. Setelah mendengarkan pelajaran Wu Zhangkong tentang pentingnya profesi sekunder, hasratnya untuk menempa dinyalakan kembali dan menjadi kobaran api. Demi memiliki baju perang di masa depan, dia harus bertahan. Tang Wulin perlu memecahkan segel kedua sebelum dia berusia 15 tahun, jadi dia masih punya waktu 5 tahun lagi. Ini mungkin terlihat seperti periode yang lama, tetapi setelah melihat daftar 4 item roh yang dia butuhkan, dia tidak lagi merasa bahwa dia punya banyak waktu. Keempat item roh adalah satu set, dan dia juga tidak terlalu jelas tentang apa itu.
Tapi keempat item ini memiliki dua kata yang sama, 1000 tahun. Dia hanya bisa membayangkan berapa biayanya. Forging adalah sumber penghasilan terbesarnya. Pertama, dia masih harus membayar utangnya kepada asosiasi, dan kemudian dia akan mengerahkan seluruh upayanya untuk meningkatkan kemampuan penempaannya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia akan menghemat keuntungan sebagai persiapan untuk membeli 4 item roh di masa depan. Lagi pula, bagaimana dia bisa seberuntung itu hanya dengan menemukan keempat barang itu? Membeli mereka adalah metode yang jauh lebih andal. Seperti yang dinyatakan oleh tes, penyerapan fragmen jiwa Raja Naga Emas telah meningkatkan koordinasi tubuhnya, kontrol kekuatan, dan kecepatan. Semua keuntungan ini akan bermanfaat bagi penempaannya. Pousan Refinements tidak lagi sulit baginya, jadi dia mulai menerima tugas untuk menempa semua jenis logam yang tidak biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Mang Tian hanya datang 1 kali untuk mengajarinya. Selama kunjungannya, Mang Tian mengatakan kepadanya bahwa ia harus melakukan diversifikasi dan Tousan refine semua jenis logam yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik mereka. Hanya ketika dia bisa bergabung dengan mereka seperti yang dia miliki dengan perak berat barulah dia bisa mengambil langkah menuju memahami rahasia penempaan dan dengan demikian, menjadi pandai besi peringkat keempat. Akibatnya, Tang Wulin menerima tugas yang mengharuskannya 1000 memperbaiki berbagai logam. Harus dikatakan bahwa hadiah untuk Tousan Refinements yang telah selesai masih sangat tinggi. Bahkan logam biasa yang Tousan Refined masih akan bernilai setidaknya 100.000 koin federal. Meski begitu, tugas Tousan Refinement paling menguntungkan bernilai 400.000 hingga 500.000 koin federal. Namun, tugas-tugas yang membayar sebanyak itu, mengharuskan dia untuk memasukkan roh ke dalam logam-logam yang tidak biasa itu, yang belum berani dicoba Tang Wulin. Meskipun begitu, dia telah menghitung bahwa dengan kecepatan penyelesaian tugasnya saat ini, ia akan membutuhkan waktu paling banyak 3 bulan untuk membayar kembali asosiasi pandai besi. Tang Wulin sekarang menerima dan menyelesaikan 2 tugas 1000 penyempitan setiap minggu. Selain itu, ia berlatih menempa 2 hingga 3 malam setiap minggu karena itu membantunya mengedarkan kekuatan jiwanya dan meningkatkan kontrolnya. Bahkan, itu sedikit memperhalus kekuatan spiritualnya, jadi waktu yang dia habiskan untuk menempa tidak sia-sia sama sekali. Dia tidak hanya menyelesaikan tugas terakhirnya hari ini, tetapi dia juga akan menyerahkan produk jadi dan menerima tugas baru selama 1 minggu. Pemurnian aluminium, ribuan perbaikan. Ini adalah tugas Tousan Refinements yang paling sederhana. Setelah menerimanya, Tang Wulin menemukan bahwa meskipun mudah untuk Tousan Refine Aluminium, merasakan misteri yang tersembunyi di dalamnya bukanlah proyek yang mudah. Dibandingkan dengan baja biasa, aluminium memiliki kekerasan baja sementara juga memiliki ketahanannya sendiri. Dengan kombinasi kekerasan dan ketahanan ini, Tang Wulin secara bertahap bisa merasakan perubahan dan misteri di dalam logam saat dia Tousan Refined itu. Setelah Tousan Refinements selesai, kekerasan dan ketahanan aluminium meningkat secara substansial, seolah-olah telah sepenuhnya berubah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah logam yang tidak biasa yang mengalami perubahan terbesar setelah Tousan Refined. Tang Wulin samar-samar bisa mendengar kata-kata Grandmaster Chen Yue bergema di dalam benaknya, 1000 aluminium yang dimurnikan adalah logam yang paling umum digunakan untuk membuat baju zirah pertempuran ungu. Petik 1. Karena kata-kata inilah Tang Wulin memiliki minat yang besar pada aluminium. Dengan aluminium yang begitu murah, bukankah dia bisa menempa baju perangnya sendiri di masa depan? Akhir-akhir ini, ia telah menerima banyak tugas penempaan aluminium dan sekarang mulai mendapatkan kemampuan untuk merasakan perubahan batin aluminium saat ia memalsunya. Tidak pernah ada kekurangan tugas 1000 aluminium halus, jadi dengan mengandalkan efek stack hammer kuat dari palu perak berat, tingkat outputnya hanya keterlaluan, dan dia tidak perlu khawatir membuat kesalahan. Tang Wulin memiliki sedikit perasaan bahwa jika dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang esensi aluminium, tentang napas kehidupan dan karakternya, maka dia akan membuat terobosan lain di jalur penempaan. Penempaan hari ini selesai tanpa hambatan, dan saat dia melihat aluminium Tousan Refined yang bersinar terang di depannya, dia tidak bisa menahan senyum yang tahu. Mang Tian pernah memberitahu Tang Wulin bahwa hanya dengan mengandalkan persepsi dan kekuatan surgawi bawaannya, ia sudah berada di ambang pintu untuk menjadi pandai besi peringkat keempat. Lagi pula, Tang Wulin mampu menghasilkan efek khusus sederhana pada logam 1000 yang tidak biasa. Namun,
Kesenjangan antara levelnya saat ini dan pandai besi peringkat keempat yang benar sama sekali tidak kecil. Untuk naik ke peringkat keempat dari peringkat ketiga, diperlukan akumulasi pengalaman. Juga, mencapai peringkat keempat bukanlah hal yang baik jika fondasi seseorang tidak cukup kuat. Ini adalah alasan Mang Tian ingin dia memahami sifat dalam dari semua logam yang tidak biasa di pasar dan untuk dapat memperbaiki mereka sepenuhnya sebelum mencoba tes peringkat keempat. Setelah belajar dari Mang Tian selama lebih dari 3 tahun sekarang, fondasi Tang Wulin pasti kokoh. Sekarang dia meningkatkan pemahamannya tentang logam di peringkat ketiga dan keempat untuk lebih mempersiapkan dirinya untuk penempaan roh di masa depan. Jika dia benar-benar memasuki dunia penempaan roh, dia kemudian akan dianggap benar-benar menjadi salah satu elit federasi. Level apa saja yang ditempa roh? Apakah itu untuk memahami semangat logam? Atau apakah itu untuk memberikan roh ke dalam logam? Komunikator jiwa Tang Wulin berdering begitu dia menyalakannya. Guru Mang Tian, kata Tang Wulin dengan hormat. Jika kamu bebas sekarang, datanglah ke asosiasi pandai besi. Suara berat Mang Tian terdengar. Aku baru saja bersiap untuk pergi ke sana. Guru, apakah Anda di asosiasi sekarang? Tang Wulin bertanya dengan heran karena dia tidak melihat Mang Tian beberapa hari terakhir. Datanglah. Saya menunggu Anda di kantor presiden. Tang Wulin mendengar jejak kesepian dalam suara Mang Tian. Dia tidak berani menunda dan dengan cepat mengemas produk jadi untuk tugas-tugasnya yang diterima. Dia segera meninggalkan bengkel dan langsung menuju asosiasi. Asosiasi itu ada di dekatnya, jadi dia tiba hanya dalam beberapa menit. Dia kemudian naik lift sampai ke lantai paling atas. Di dalam kantor Mu Chen adalah Mu Chen dan Mang Tian. Keduanya duduk saling berhadapan, tetapi Mu Chen memiliki ekspresi tenang sementara Mang Tian memiliki sedikit kerutan. Bab 117 Guru. Guru, Presiden. Tang Wulin buru-buru menyapa keduanya begitu dia memasuki ruangan. Karena panggilan Mang Tian sepertinya mendesak, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengganti pakaian kerjanya yang berdebu dan berbau logam. Begitu Mu Chen dan Mang Tian melihat pakaiannya, mereka tahu dia datang langsung dari bengkel. Mu Chen menghela nafas. Oh Wulin, saya tahu Anda adalah anak yang terlalu cemas dan Anda ingin segera membayar pertanggungan, tetapi Anda harus menjaga tubuh Anda. Anda baru berusia 9 tahun, Anda tidak bisa lari ke tanah seperti ini. Ini akan memengaruhi perkembangan masa depan Anda, mengerti? Petik 2. Ya, jawab Tang Wulin dengan hormat, tetapi pandangannya terfokus pada gurunya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gurunya di asosiasi pandai besi. Mang Tian memanggilnya, lalu menunjukkan bahwa Tang Wulin harus duduk di sampingnya. Wulin, aku memanggilmu untuk mendiskusikan sesuatu denganmu, kata Mang Tian dengan berat. Ada apa, Guru? Mang Tian mengangkat kepalanya dan menatap mata Mu Chen. Dia disambut dengan ekspresi penyesalan. Mang Tian menarik napas panjang sebelum berbicara. Sejujurnya, aku awalnya menerimamu sebagai murid karena permintaan ayahmu. Awalnya, saya tidak benar-benar ingin menerima anak seperti Anda. Bagaimanapun, Anda baru berusia 6 tahun saat itu. Tetapi setelah saya memperoleh pemahaman tentang Anda, tentang kekuatan surgawi bawaan Anda, dan tentang upaya Anda dan ketekunan Anda, saya tersentuh. Pada saat itu, saya dapat melihat bahwa Anda berbakat. Sejak itu, sebagai guru Anda 3 tahun terakhir ini, saya telah memberi Anda dasar yang kuat untuk menempa. Petik 2. Meskipun tidak benar-benar memahami arti di balik kata-kata Mang Tian, Tang Wulin berulang kali mengangguk. Meskipun Mang Tian ketat, Tang Wulin tahu itu demi dirinya sendiri, sehingga memungkinkannya untuk maju begitu cepat di jalur pandai besi. Mang Tian berhenti pada titik ini, menghela nafas panjang, sebelum terus berbicara. Sepanjang hidupku, aku selalu bermimpi menjadi pengrajin surgawi, tetapi jelas, aku tidak memiliki bakat untuk melakukannya. Jiwa bela diri saya tidak cukup baik, dan saya mengambil jalan memutar dalam kultivasi selama tahun-tahun awal saya. Prestasi terbesar dalam hidup saya adalah menjadi pandai besi peringkat ke-6. Kamu, di sisi lain, sudah menjadi pandai besi peringkat ketiga, dan bakatmu memberimu kesempatan untuk menjadi pengrajin surgawi. Bahkan, saya berani mengatakan bahwa di seluruh asosiasi pandai besi, Anda adalah orang yang paling mungkin untuk mencapai tingkat itu. Sekarang setelah Anda mendekati peringkat keempat, Anda akan membutuhkan lebih banyak panduan di jalan pandai besi Anda. Saya baru saja mencapai bidang penempaan roh,
dan bimbingan saya tidak dapat dianggap lengkap. Karena itu, saya harap Anda bersedia menerima Presiden sebagai master baru Anda dan belajar menempa di bawahnya. Dalam dunia penempaan federasi, Presiden adalah orang yang luar biasa. Dia adalah Saint Blacksmith yang telah mencapai level Soul Forging. Jika Anda belajar di bawahnya, Anda pasti akan bisa melangkah lebih jauh ke jalan ini. Petik 2. Mang Tian kesulitan mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Lagi pula, siapa yang mau murid berbakatnya mengambil guru lain? Tapi Mu Chen telah berbicara dengannya hari ini dan mengatakan sesuatu yang menyentuh hatinya. Mu Chen hanya menanyakan satu pertanyaan kepadanya, apakah Mang Tian ingin Tang Wulin menjadi lebih besar di masa depan? Mang Tian tenggelam dalam pikiran ketika dihadapkan dengan pertanyaan itu. Sampai hari ini, ia percaya pada kemampuannya sendiri untuk terus mengajar Tang Wulin sampai akhir. Tapi sekarang Tang Wulin sedang bersiap untuk mencoba penempaan roh, tidak bisa dihindari bahwa dia akhirnya tidak lagi dapat mendukung Tang Wulin. Bagaimanapun, dia baru saja berada di level Spirit Forging dan belum sepenuhnya memahami rahasianya. Setelah merenungkan masalah ini dengan hati-hati, ia memutuskan untuk menyerahkan posisinya sebagai guru Tang Wulin. Bakat Tang Wulin yang muncul sudah jauh melebihi harapannya serta ruang lingkup kemampuan mengajarnya. Memiliki Mu Chen mengambil alih untuk mengajar Tang Wulin akan menjadi pilihan terbaik. Guru, Tang Wulin berdiri dan berlutut dengan kepala menunduk di depan Mang Tian. Seorang guru selama sehari, seorang ayah seumur hidup. Inilah yang diajarkan ayah saya sendiri. Guru, kamu tidak bisa meninggalkanku. Petik 2. Ibu dan ayahnya tiba-tiba pergi, dan Naer menghilang. Sekarang, satu-satunya orang yang dianggap kerabat dekatnya di kota ini adalah Mang Tian. Ketika dia mendengar Mang Tian melepaskan posisinya sebagai tuan, mata Tang Wulin segera memerah ketika perasaan tidak berdaya dan kesepian melonjak dari hatinya, menembus ke setiap sudut tubuhnya. Anak bodoh, bagaimana mungkin gurumu ingin meninggalkanmu? Bahkan jika kamu belajar di bawahku, itu tidak berarti bahwa Mang Tian bukan lagi gurumu. Ini berarti bahwa Anda akan memiliki satu guru lagi. Itu saja, suara lembut Mu Chen meyakinkan Tang Wulin. Mang Tian memandang Mu Chen dengan heran. Dalam dunia pandai besi, tradisi adalah mengikuti satu garis warisan. Dengan kata lain, seorang murid hanya bisa memiliki satu guru. Mengambil guru kedua akan sama dengan mengkhianati guru pertama, memberi mereka cemoohan seluruh asosiasi. Tang Wulin tidak menyadari fakta ini, tetapi Mang Tian memahaminya dengan jelas. Jika Tang Wulin mengambil Mu Chen sebagai gurunya, itu berarti Mang Tian tidak bisa lagi menjadi gurunya. Namun, kata-kata Mu Chen bertentangan dengan tradisi lama ini. Mu Chen menatap Mang Tian dengan mata tulus. Aku harus mengaku, bagian egois dari diriku ingin mengambil Tang Wulin sebagai muridku sendiri. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi guru tunggal murid yang luar biasa? Tapi lebih dari itu, saya ingin dia tumbuh dengan baik, akhirnya menjadi legenda di dunia pandai besi. Anda adalah awal dari legenda ini. Mengapa legenda tidak dapat memiliki dua guru? Petik 2. Presiden, Anda emosi Mang Tian melonjak tak terkendali di dalam hatinya. Dia mengerti maksud di balik keputusan Mu Chen, itu berarti bahwa Mu Chen memperlakukannya sebagai setara. Sejujurnya, Mang Tian benar-benar benci berpisah dengan Tang Wulin juga. Tang Wulin memandang Mu Chen. Guru lain, jika seperti itu, maka, apalagi yang kamu tunggu? Cepat dan anggap dia sebagai tuanmu. Presiden sebenarnya adalah Saint Blacksmith yang luar biasa yang mencapai level Soul Forging bertahun-tahun yang lalu. Anda dapat menghitung jumlah orang yang cocok dengan kemampuan menempa presiden di satu sisi. Mang Tian menepuk kepala Tang Wulin saat dia mendesaknya. Tang Wulin melirik Mang Tian, menegaskan kembali keinginan tulus Mang Tian baginya untuk membawa Mu Chen sebagai master. Kemudian, dia berbalik ke Mu Chen dan dengan hormat berkata, "Guru." Beruntung baginya, dia masih berlutut sehingga dia tidak perlu mengubah posisinya. Mu Chen mengungkapkan senyum. "Ayo, berdiri." Petik 2. Tang Wulin buru-buru berdiri, mengurangi suasana di dalam kantor. Mang Tian menghela nafas dan memaksakan senyum. "Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya?" Dia menatap Mu Chen agak kecewa. Mu Chen tertawa. "Kenapa aku harus memberitahumu sebelumnya? Anda seperti zombie sepanjang hari. Lagi pula, saya telah melihat Anda dalam suasana hati yang buruk selama bertahun-tahun. Saya tahu bahwa Anda berbakat dalam menempa,
tetapi kekuatan jiwa Anda tidak cukup untuk membantu Anda maju lebih jauh. Ini selalu menjadi titik ketidakpuasan bagi Anda, tetapi Anda masih menerima kenyataan dan tidak mengabaikan bakat yang sudah Anda miliki. Petik 2. Wajah Mang Tian menjadi canggung ketika Mu Chen berbicara tentang masalahnya. Dia hanya bisa tertawa pahit dan berkata, berhentilah memunculkan luka lama. Yang ingin saya tahu adalah bagaimana Anda berniat mengajar Wulin. Petik 2. Mu Chen berkata, Wulin, tugasmu yang paling penting adalah belajar dengan benar. Saya sudah mendengar bahwa Anda berada di kelas 0 yang baru didirikan akademi dan bahwa Anda memiliki hasil yang sangat baik di turnamen promosi kelas. Ini bagus, dan Anda harus terus berupaya sebaik mungkin. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah fokus pada peningkatan kekuatan jiwa Anda dan kembangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Kekuatan suci bawaan telah memungkinkanmu untuk berkembang lebih cepat daripada pandai besi lain seusiamu, tapi kau harus ingat bahwa untuk menjadi pandai besi kelas 1, kekuatan jiwa sangat diperlukan. Hampir semua dari mereka yang berada di puncak profesi mereka adalah Soul Masters. Jumlah kekuatan jiwa yang Anda miliki akan menentukan tingkat masa depan Anda. Saya percaya saya sudah mengatakan ini sebelumnya, tetapi saya harus menekankannya lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya karena asosiasi akan membina Anda dengan semua kekuatan kami. Kami juga akan menjaga jiwa roh Anda berikutnya dan menemukan Anda metode untuk memupuk kekuatan spiritual Anda. Anda masih perlu berupaya meningkatkan kekuatan spiritual Anda, jika tidak, Anda tidak akan bisa menyerap jiwa roh lain. Di bawah bimbingan kami, Anda akan terus memperdalam studi penempaan Anda, dan saya akan membimbing Anda dalam meletakkan landasan yang baik. Anda harus ingat, Tousan Refinements hanyalah pintu gerbang menuju dunia pandai besi. Jika Anda ingin memasuki dunia ini, Anda harus mencapai ranah penempaan roh. Saya harap Anda akan dapat mencapai tingkat ini sebelum Anda berusia 20 tahun, kemudian penempaan jiwa pada saat Anda berusia 30. Petik 2. Bab 118 Suster Senior. Mang Tian kaget dengan kata-kata Mu Chen. Bukankah itu terlalu cepat? Sein peringkat 30. Petik 2. Mu Chen mengungkapkan senyum masam. Kamu tahu apa yang mereka katakan, lebih cepat lebih baik. Yang penting adalah bahwa orang memiliki energi paling besar di masa muda mereka, dan jika mereka tidak memanfaatkan waktu itu untuk mencapai sesuatu, baik tubuh dan pikiran akan mulai menurun. Rencanaku untuknya mungkin tampak terburu-buru, tapi jangan lupa, dia baru berusia 9 tahun. Dia masih memiliki 21 tahun hingga mencapai usia 30. Jika dia tidak bisa melakukannya dalam 21 tahun, maka saya khawatir hampir tidak mungkin baginya untuk mencapai level itu. Wulin, level apa kekuatan spiritualmu saat ini? Petik 2. Tang Wulin menjawab, saya baru saja mengujinya hari ini dan itu 66 poin. Petik 2. Alam koneksi spirit, seru Mu Chen dan Mang Tian serempak, mata berbinar penuh harap. 9 tahun dan sudah di spirit connection. Apa artinya ini? Mereka berdua bahkan tidak bisa memahaminya. Mu Chen berkata, tidak heran persepsi Anda dalam menempa begitu besar. Itu karena kekuatan spiritualmu yang luar biasa. Ini bagus, saya tidak perlu khawatir lagi tentang apakah Anda dapat bergabung dengan roh-roh lain atau tidak. Sekarang Anda hanya perlu mengerahkan semua upaya Anda untuk mengembangkan kekuatan jiwa Anda. Tang Wulin berkata, saya yakin saya bisa mendapatkan cukup uang melalui penempaan untuk membeli sumber daya kultivasi saya sendiri, selama asosiasi dapat membantu saya menemukan barang yang saya cari ketika saatnya tiba. Petik 2. Keyakinannya datang dari fakta bahwa penghasilannya meningkat dan bahwa ia akan segera menjadi pandai besi peringkat keempat. Ini mempertimbangkan fakta bahwa dia masih harus menyeimbangkan ini dengan studinya. Jika dia hanya fokus pada menempa, maka dia dapat mendukung keluarga yang makmur dengan output dan tingkat keberhasilannya. Mu Chen tidak ingin membimbing Tang Wulin tentang cara berlatih menempa. Sebagai gantinya, dia hanya mengatur waktu kapan Tang Wulin akan datang ke asosiasi berikutnya. Mang Tian dan Mu Chen membiarkan Tang Wulin kembali ke akademi terlebih dahulu sementara mereka berdua tinggal di belakang untuk membahas beberapa masalah. Setelah menyerahkan tugasnya dan menerima hadiahnya, Tang Wulin meninggalkan asosiasi pandai besi. Suasana hati Tang Wulin sangat bagus. Bagaimanapun, Presiden Mu Chen adalah seorang Sein pandai besi. Dengan dia sebagai guru kedua, Tang Wulin tidak akan mengambil jalan memutar di jalan penempaan dan juga akan memiliki sumber daya asosiasi yang ada padanya.
Barang roh 4000 tahun itu tidak akan sulit ditemukan lagi, karena dia akan dapat memperolehnya selama dia punya cukup uang. Dia akan menempa dan berkultivasi dengan semua usahanya dan memecahkan segel kedua pada saat dia berusia 15 tahun. Ini adalah tujuan Tang Wulin. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Old Tang padanya, akan ada kejutan yang menyenangkan baginya setelah memecahkan segel kedua. Tapi apa kejutan yang menyenangkan ini? Sisik emas dan cakar naga yang diperolehnya setelah menghancurkan segel pertama sudah sangat meningkatkan kekuatannya dan memungkinkannya memasuki kelas para jenius, kelas 0. Bukankah dia akan berada pada level yang sama dengan para jenius setelah mematahkan segel kedua? Satu-satunya masalah yang tersisa adalah kekuatan jiwanya yang rendah. Meskipun dia hampir menembus peringkat 14, Tang Wulin bisa merasakan efek dari fragmen jiwa Raja Naga Emas menghilang. Dengan kata lain, dia tidak bisa melanjutkan seperti sebelumnya karena kekuatan jiwanya terus meningkat secara alami. Pada akhirnya, kultivasi adalah proses tanpa akhir. Jiwa Raja Naga Emas telah memutasi rumput Blue Silvernya dan membuatnya jauh lebih kuat, tetapi itu tidak meningkatkan kecepatan kultivasinya sama sekali. Tang Wulin merenungkan jalan kultivasinya di masa depan saat ia meninggalkan asosiasi pandai besi. Hei, sebuah suara memanggil Tang Wulin, membangkitkannya dari perenungannya. Ketika dia berbalik, dia bertemu dengan pemandangan Musi berdiri di ambang pintu. Dia menatapnya dengan ekspresi yang kompleks. "Halo kakak senior." Tang Wulin terkejut melihatnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Musi setelah dia menunjukkan sikap suka memerintah di depannya. Musi berkata, "Kamu telah mengambil ayahku sebagai tuanmu, jadi kamu harus memanggilku kakak murid senior di masa depan." Petik 2. "Halo kakak murid senior." Tang Wulin menyapanya dengan jinak. "Betul, dia benar-benar saudari murid senior saya sekarang. Kamu akan kembali ke akademi sekarang?" tanya Musi. Tang Wulin mengangguk. Musi berkata, "Kalau begitu mari kita pergi." Dia memimpin untuk berjalan di depan. Tang Wulin buru-buru menyusulnya dan mulai dengan canggung menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Musi ingin berjalan bersamanya kembali ke akademi. "Jadi, apa pendapatmu tentang Heavy Silver?" tanya Musi. Diskusi tentang penempaan. Ketertarikan Tang Wulin terusik. Meskipun pangkat pandai besi Musi tidak setinggi Tang Wulin, dia telah belajar bagaimana menempa dari Mu Chen seumur hidupnya. Pandangannya jelas jauh lebih luas dari pandangannya. Perak berat sangat padat, tetapi struktur internalnya sebenarnya granular. Saya bisa merasakan butiran-butiran ini berubah selama Thousand Refinements, jadi saya terus berusaha untuk menumbuk mereka untuk mengurangi kesenjangan antara butiran. Setelah celahnya cukup kecil, Thousand Refinements saya pada dasarnya selesai. Saya pikir Heavy Silver sebenarnya sangat cocok untuk Thousand Refinements karena saya dapat merasakan kegembiraan mereka selama proses tersebut. Mereka memberitahu saya betapa kuatnya kekuatan yang saya butuhkan untuk menjadikannya yang paling nyaman. Seperti ini, Thousand Refinements saya membutuhkan setengah pekerjaan dengan efek 2 kali lipat. Tang Wulin berbicara tanpa ragu sedikit pun tentang pengalamannya dengan Heavy Silver. "Logam berbicara kepada Anda." Musi kagum dengan apa yang dikatakan Tang Wulin. Ini karena Mu Chen telah berbicara kepadanya tentang hal yang sama ketika dia masih kecil. Pada saat itu, dia telah bertanya kepada ayahnya bagaimana dia harus menempa dan sebagai tanggapan, Mu Chen mengatakan kepadanya bahwa logam akan memberitahunya bagaimana. Meskipun Musi bangga, dia tidak bisa tidak tunduk pada Tang Wulin pada saat ini. Dia benar-benar mengalaminya sendiri. The Thousand Refinements adalah ketika seseorang memahami pikiran logam. Mereka berjalan dalam diam. Tang Wulin sama sekali tidak keberatan dengan kesunyian, dia hanya dengan ceria memikirkan masalahnya sendiri. Sama seperti ini, keduanya mempertahankan keheningan yang tenang sampai mereka mencapai Akademi Issea. Langit sekarang diselimuti kegelapan. Ketika dia berjalan menuju pintu masuk asrama, dia melihat seseorang duduk di tangga menuju ke pintu. Musi masih bingung dan tidak memperhatikan orang ini saat dia terus berjalan ke depan. "Kakak murid senior, berhati-hatilah." Tang Wulin buru-buru menariknya ke belakang, mencegahnya bertabrakan dengan orang itu. Musi hanya merasakan kekuatan menarik yang kuat di tangannya sehingga dia secara naluriah mulai berjuang. Namun tangan yang memegangnya terlalu kuat dan tidak bergerak 1 inci pun. Sangat kuat, dia benar-benar memiliki kekuatan surgawi bawaan. Orang yang duduk di tangga akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin. "Kamu akhirnya kembali." Petik 2.
Oh itu kamu. Tang Wulin menatapnya dengan kejutan ringan. Orang yang duduk di tangga adalah teman sekelasnya dan master jiwa Raja Tulang Naga, Wang Jinsi. Ekspresi Wang Jinsi kuyu, tapi matanya berbinar. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Suara dingin Musi menyela. Maaf. Tang Wulin dengan cepat melepaskan tangan Musi. Ah, si kecil, kamu saling kenal. Pada saat itu, suara yang menyenangkan datang dari belakang. Tang Wulin berbalik, matanya bersinar. Ouyang Zixin berjubah putih berdiri dengan anggun. Di bawah fokus cahaya jiwa asrama, sosoknya terlihat lebih jauh, membuatnya tampak lebih cantik. Kakinya yang ramping dan lurus menciptakan penampilan seorang wanita cantik yang penuh semangat anak muda. Kelas 1 kelas 5, mereka harus menjadi teman sekelas. Zixin, apa yang kamu lakukan di sini? Musi cerah setelah melihatnya. Ouyang Zixin berjalan ke sisi Musi dan mengaitkan lengan, diam-diam membisikkan beberapa kalimat ke telinga Musi. Musi sedikit tersipu. Pergilah. Ayo pergi sekarang. Dia mulai menyeret Ouyang Zixin ke asrama begitu dia selesai berbicara. Ouyang Zixin tersenyum pada Tang Wulin dan melambaikan tangan padanya. Ketika dia melihat mereka berdua pergi, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata Xie. Ada seorang kakak perempuan senior di hati semua anak muda. Petik 1. Apakah dia kakak senior di hatiku? Menggigil dingin mengatasi tubuhnya. Apa yang aku pikirkan? Tapi, dia sangat cantik. Wang Jinsi sudah bangun dan sekarang berdiri di depan Tang Wulin. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apakah Anda bebas sekarang? Petik 2. Tang Wulin berkata dengan putus asa, kamu sudah lama menunggu di sini, jadi bagaimana aku bisa menolak? Ayo pergi. Apakah Anda ingin pergi ke tempat saya atau milik Anda? Petik 2. Bab 118S, Masalah Wang Jinsi. Ayo pergi ke tempat saya kalau begitu, saran Wang Jinsi. Mereka sekarang adalah siswa istimewa dan memiliki kamar sendiri sehingga mereka tidak perlu khawatir ada orang yang mengganggu mereka. Musi dan Ouyang Zixin memasuki aula asrama, lalu Musi berbalik dan memandang Ouyang Zixin, bertanya, apakah kamu kenal Tang Wulin? Ouyang Zixin mengangguk. Kurasa kau bisa mengatakan aku kenal dia. Saya bertemu dengannya suatu pagi ketika saya keluar untuk jogging, dan dia terlalu tampan. Saya melihat dia memegang tangan Anda sebelumnya. Jangan bilang itu, kamu dan dia, hehe. Petik 2. Wajah Musi memerah. Pikiranmu kotor sekali. Tidak ada apa-apa di antara kita. Dia berulang kali membantahnya dan bahkan tidak mengakui bahwa Tang Wulin sekarang adalah murid ayahnya. Ouyang Zixin menatapnya dan menyeringai. Jadi benar-benar tidak ada apa-apa, ya. Lalu mengapa Anda tidak melepaskannya ketika dia meraih Anda? Itu sama sekali tidak seperti Ratu Api kami. Petik 2. Musi berkata, sangat menyebalkan. Jangan panggil aku Ratu Api. Mari kita kembali dan beristirahat. Mereka bukan hanya teman sekelas tapi juga teman baik yang berbagi asrama bersama. Zixin, bagaimana perasaanmu tentang Tang Wulin? Musi penasaran bertanya ketika mereka naik tangga. Begitu halus. Dia mungkin terlihat seperti tipe saudara junior yang malu-malu, tapi dia sebenarnya sangat berbakat. Saya mendengar dia di kelas 0 yang baru didirikan. Dia juga sangat cepat, aku bahkan tidak bisa berlari lebih cepat darinya ketika kami berdua tidak menggunakan kekuatan jiwa, seru Ouyang Zixin. Oh, Musi mengangguk. Kamu masih mengatakan tidak ada apa-apa di antara kalian berdua. Kapan Anda pernah menunjukkan minat pada anak laki-laki? Perbedaan usia juga tidak terlalu besar, dia hanya 3 atau 4 tahun lebih muda darimu. Bagaimanapun, tidak ada yang mengatakan bahwa seorang gadis 3 tahun lebih tua dengan batu bata emas tidak bisa mengejarnya. Petik 2. Kamu masih berani? Musi menerkam Ouyang Zixin dengan kesal, tetapi Ouyang Zixin melangkah keluar dengan senyum cerah di wajahnya. Tang Wulin dan Wang Jinsi baru saja tiba di asrama mereka. Setelah menutup pintu, Wang Jinsi mengundang Tang Wulin untuk duduk. Tang Wulin tidak berada di kamarnya hari ini, dan karena dia tidak memiliki informasi kontak Tang Wulin, dia tidak punya pilihan selain bertanya kepada Xie, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah keluar. Sayangnya, dia tidak tahu kapan Tang Wulin akan kembali, jadi dia hanya bisa menunggu sampai sekarang. Wang Jinsi duduk dan menundukkan kepalanya dalam diam. Sepertinya ada sesuatu yang sangat membebani pikirannya. Tang Wulin dapat menebak apa yang ingin dibicarakan oleh Wang Jinsi, tetapi dia tidak berani mengambil inisiatif dan bertanya. Akhirnya, Wang Jinsi mengangkat kepalanya dan berkata, jiwa bela dirimu sepertinya menekan milikku.
Aku tahu aku seharusnya tidak bertanya tentang itu, tetapi aku masih ingin tahu. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening. Aku seharusnya tidak memberitahumu rahasiaku. Petik 2. Wang Jinsi menatapnya. Maaf, saya tahu saya seharusnya tidak bertanya, tetapi hal ini sudah ada di pikiran saya beberapa hari terakhir ini, dan saya belum bisa cukup tenang untuk berkultivasi sama sekali. Inilah sebabnya saya mencari Anda hari ini. Jika Anda tidak akan memberitahu saya, maka saya tidak akan memaksa Anda. Tapi, aku benar-benar ingin tahu penyebab dari situasi ini. Jiwa bela diri saya adalah Raja Naga Tulang, dan saya mengerti bahwa itu adalah jiwa bela diri yang sangat kuat. Selain itu, ini adalah atribut kegelapan yang jarang terlihat, cocok untuk serangan dan kekuasaan. Jika saya berkultivasi ke peringkat yang diperlukan dan mendapatkan jiwa roh yang cocok di masa depan, maka saya bahkan mungkin bisa terbang. Sejauh ini, kekuatan jiwaku juga telah berkembang pesat, dan aku yakin aku pasti akan menjadi guru jiwa yang kuat. Karena itu, saya telah mencurahkan semua upaya saya untuk meningkatkan diri. Begitulah, sampai aku bertemu denganmu. Saya mendengar dari guru bahwa jiwa bela diri dapat menundukkan satu sama lain, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa penindasan akan sekuat ini. Jiwa bela diri Anda harus jauh lebih kuat daripada jiwa saya karena itu menekan kekuatan saya sebanyak itu. Saya mulai meragukan diri saya sendiri, bertanya-tanya apakah semua upaya kultivasi saya tidak ada artinya. Bahkan jika saya berkultivasi lebih keras, saya tidak akan bisa melakukan apapun terhadap penindasan Anda. Ini sangat merepotkan bagi saya, jadi saya tidak punya pilihan selain datang mencari Anda. Nah, jika Anda tidak mau membicarakannya, lupakan saja. Petik 2. Dia menunduk dengan pahit saat dia berbicara. Dia jauh lebih tenang dari teman-temannya, tetapi pada akhirnya, dia masih berusia 9 tahun dan sebenarnya cukup lemah. Kestabilannya berasal dari upaya kultivasinya yang tekun, tetapi setelah bertemu Tang Wulin, upayanya tidak lagi penting. Bagaimana mungkin pola pikirnya tidak terpengaruh oleh peristiwa semacam itu? Itu bukan jiwa bela diri. Kata-kata Tang Wulin menyebabkan Wang Jinsi menatapnya dengan mata terbelalak. Melepaskan napas lembut, Tang Wulin mulai berbicara. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan karena aku berada di tempat yang lebih buruk sebelumnya. Pada saat itu, jiwa bela diri saya baru saja bangun, dan itu adalah rumput Blue Silver yang lemah. Semua orang mengatakan kepada saya bahwa itu adalah jiwa bela diri sampah, dan jika bukan karena fakta bahwa kekuatan jiwa hadir di tubuh saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi guru jiwa. Meskipun aku berada dalam situasi yang sama denganmu, aku tidak berkecil hati. Sebagai gantinya, saya berupaya lebih keras untuk berkultivasi dan mulai belajar cara menempa untuk mendapatkan uang guna membeli jiwa roh. Situasi keluarga saya tidak begitu baik, dan kami memiliki masalah dengan uang. Pada akhirnya, saya bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli arwah. Tetapi kemudian saya diberitahu bahwa saya hanya punya cukup untuk jiwa roh pilihan acak dan bahkan setelah itu, jiwa roh saya adalah orang yang cacat. Saya tidak ragu bahwa keputusasaan saya pada saat itu jauh lebih besar dari Anda. Terlepas dari keadaan saya masih mengambil langkah maju demi langkah. Alasan saya menekan Anda bukan karena jiwa bela diri saya. Lagi pula, bagaimana Blue Silver Grace bisa melakukan itu? Ini sebenarnya garis keturunan saya. Bahkan aku tidak jelas seperti apa kekuatan garis keturunanku, tapi aku tahu itu harus dikaitkan dengan binatang berjiwa tipe naga dan berada pada tingkat yang sangat tinggi. Anda tidak dapat menampilkan kekuatan penuh Anda karena Anda ditekan oleh kekuatan keturunan saya. Petik 2. Wang Jinsi sungguh-sungguh mendengarkan cerita Tang Wulin dan tersentuh oleh keputusasaan yang dialami Tang Wulin. Meskipun kekalahannya di turnamen promosi kelas telah membuatnya bingung, itu masih jauh dari cobaan yang telah dilalui Tang Wulin. Kekuatan Bloodline, mata Wang Jinsi cerah saat dia berpikir keras. Jejak keraguan mewarnai mata Wang Jinsi. Wulin, bisakah kamu membiarkan aku merasakan aura garis keturunanmu lagi? Baiklah, Tang Wulin memotong tepat ke pengejaran. Dia mengangkat lengan kanannya dan, dengan pikiran, sisi kemas bersama dengan aura naga yang perkasa muncul. Wang Jinsi mulai bergetar. Jelas baginya bahwa aura naga perkasa Tang Wulin memengaruhi jiwanya sendiri. Sesaat kemudian, ekspresi Wang Jinsi berubah dari yang membingungkan menjadi kaget. Tidak mungkin. Perasaannya berbeda dari sebelumnya. Wang Jinsi ternganga memandang Tang Wulin dengan heran. Bagaimana bedanya?
Tang Wulin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Raja Naga Emasnya, jadi apapun yang dirasakan Wang Jinsi dengan jiwa bela diri Raja Naga Tulangnya akan sangat berguna dalam membantu budidaya Tang Wulin. Sebelumnya, aku merasakan jiwa bela diriku ditekan oleh aura nagamu, jadi aku tidak bisa mengerahkan kekuatan sejatiku. Namun, kali ini, aura nagamu tampaknya membuat kekuatan jiwaku menyala. Ini seperti semacam kekuatan misterius yang telah mengatasinya. Namun, intinya adalah bahwa saya tidak merasa lemah. Sebaliknya, saya merasa jauh lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Dia tidak ditekan lagi. Sebaliknya, dia merasa lebih kuat. Tang Wulin berkata, pukul aku sekali. Saya ingin merasakan kekuatan Anda. Dia mengangkat tangan kanannya, bersiap menerima pukulan itu. Wang Jinsi mengangguk dan dengan cepat melemparkan pukulan ke Tang Wulin. Bang! Tang Wulin tidak bergerak 1 inci pun, tetapi seluruh tubuh Wang Jinsi bergetar saat dia jatuh ke belakang, ke sofa. Dia menatap Tang Wulin dengan tatapan kosong. Awalnya, dia hanya tercengang, tetapi sekarang dia menemukannya tak terduga. Itu berubah, itu berubah. Tang Wulin bertanya, apa yang berubah? Pukulanmu sama sekali tidak terasa kuat. Sebenarnya terasa agak lemah. Petik 2. Wang Jinsi menatapnya, tercengang. Saat aku bersiap untuk menyerangmu, rasanya kekuatanku menurun dengan cepat, dan ketika aku akhirnya mengenaimu, perasaan itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Dia melemah ketika menyerang saya. Apa yang sedang terjadi? Keduanya mengenakan ekspresi aneh sebelum Tang Wulin mulai berbicara. Saya pikir kita harus bertanya kepada Guru Wu tentang masalah ini. Paling tidak, ini jauh lebih baik daripada kita menebak-nebak. Petik 2. Baiklah. Wang Jinsi setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia takut jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Keduanya dengan cepat bangkit dan menuju ke tempat tinggal Wu Zhangkong. Ketika Wu Zhangkong menerimanya, dia mengenakan jubah putih longgar dengan rambut panjang yang digantung dengan lembut di punggungnya. Dia dapat digambarkan dengan sempurna dengan 2 kata sekarang, murni dan dingin. Bab 119 saling melengkapi. Setelah mendengar alasan di balik kunjungan mereka, Wu Zhangkong segera membuat keputusan dan berkata, ayo kita coba. Petik 2. Kelas 0 memiliki banyak hak istimewa, di antaranya termasuk hak untuk menggunakan peralatan pengujian akademi. Bahkan, mesin uji kekuatan baru telah menggantikan yang rusak Tang Wulin. Wu Zhangkong berkata, Tang Wulin, lepaskan kekuatan nagamu. Wang Jinsi, coba serang mesin uji kekuatan setelah menerima dorongan kekuatan. Petik 2. Iya nih, Bang. Ketika Wang Jinsi merasakan kekuatan jiwanya menyala, dia melemparkan tinju yang kuat. Tangan kanan, 643 kg. Wang Jinsi dan Tang Wulin tertegun tak bisa berkata-kata. Dia baru saja mengikuti tes dan pada saat itu, kekuatannya hanya bernilai sekitar 400 kg. Namun sekarang, itu telah meningkat hampir 50%. Perasaanmu benar. Kekuatan naga Tang Wulin memiliki efek amplifikasi pada Anda, kata Wu Zhangkong dengan berat. Bingung? Wang Jinsi bertanya, tetapi selama turnamen promosi kelas, mengapa saya ditekan bukannya diperbesar? Permusuhan. Wu Zhangkong menjawab tanpa memikirkannya. Itu karena kamu merasa memusuhi dia. Kekuatan naganya bereaksi berbeda tergantung pada situasinya. Jika salah satu dari Anda memiliki permusuhan terhadap yang lain, maka akan ada efek penekan. Jika Anda berdua tidak saling bermusuhan, atau bahkan memiliki niat baik, maka penindasan itu berubah menjadi amplifikasi. Ini harusnya cara kerjanya. Petik 2. Wang Jinsi bertanya dengan wajah bodoh, jadi aku tidak pernah bisa menjadi musuhnya. Wu Zhangkong mengangguk. Dalam arti tertentu, itu benar. Tetapi jika kultivasi Anda melampaui kemampuannya sejauh ini, maka pengaruh naga Tang Wulin harus dikurangi. Jika tebakan saya benar, Tang Wulin mungkin membangkitkan jiwa bela diri kedua, dan tipe naga yang sangat kuat pada saat itu. Inilah alasan mengapa ia memiliki pengaruh yang kuat terhadap Anda. Bahkan, bukan hanya Anda, semua jiwa bela diri tipe naga harus berada di bawah pengaruhnya. Hanya seseorang dengan jiwa bela diri pada tingkat yang sama atau lebih tinggi yang dapat mengabaikan pengaruhnya. Jujur saja, ini adalah pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini karena hanya ada sedikit penelitian tentang penindasan jiwa bela diri. Diketahui bahwa jiwa bela diri tingkat atas tentu saja dapat menekan yang tingkat rendah,
tetapi tidak ada catatan tentang situasi seperti Anda sendiri, di mana efek penekan sangat kuat. Petik 2. Wang Jinsi menatap Tang Wulin dengan ekspresi aneh. Hanya garis keturunan macam apa ini? Ini sebenarnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap saya. Namun, ada solusi mudah untuk masalah saya hanya harus membunuh Tang Wulin. Selama dia mati, aku tidak perlu menghadapi hal seperti ini lagi. Wang Jinsi berasal dari klan besar, sehingga pikiran dan imajinasinya melampaui rekan-rekannya. Wu Zhangkong berkata, malam ini, kalian berdua bisa menguji ini. Tang Wulin, Anda dan Wang Jinsi akan bermeditasi bersama malam ini dan melihat apa efeknya. Petik 2. Oh, baiklah, Tang Wulin segera setuju. Bermeditasi bersama, Wang Jinsi memiliki ekspresi terganggu di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia menyembunyikan pikiran kelam tentang membunuh Tang Wulin. Jiwa bela diri khusus Tang Wulin adalah ancaman potensial, tidak hanya baginya tetapi juga bagi seluruh klannya di masa depan. Jika dia meminta seorang ahli dari keluarganya untuk bertindak, maka pasti akan ada peluang untuk membuatnya terbunuh. Tapi apakah dia benar-benar perlu melangkah sejauh itu? Dia berada di tengah-tengah perjuangan internal. Lagi pula, tidak ada yang menyukai perasaan ditekan. Ketika mereka kembali ke kamar Wang Jinsi, mereka berdua duduk bersila dan mulai bermeditasi. Wu Zhangkong juga hadir untuk mengamati perubahan aura mereka. Tang Wulin segera memasuki kondisi meditasi, tetapi kondisi jantung Wang Jinsi yang bergejolak membuatnya tertunda. Wu Zhangkong diam-diam mengamati mereka berdua. Sirkulasi kekuatan jiwa mereka berjalan dengan lancar, tetapi pada titik tertentu, sedikit perubahan terjadi. Sayangnya, dia harus menunggu sampai mereka bangun keesokan harinya sebelum menanyai mereka tentang pengalaman mereka. Saat Tang Wulin diam-diam bermeditasi, kekuatan jiwanya beredar ke seluruh tubuhnya dan ia bisa merasakan penyerapan energi eksternal ketika memasuki tubuhnya. Seolah-olah kelebihan energi dituangkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan kultivasinya berkembang lebih cepat dari biasanya. Meskipun perbedaannya tidak terlalu jelas, pasti ada perubahan kualitatif. Tampaknya anggapan Guru Wu benar. Benar-benar ada efek pada tubuh saya. Pagi berikutnya, Tang Wulin adalah orang pertama yang membangunkan dirinya dari kondisi meditatifnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasinya lebih cepat dari biasanya, memberinya beberapa manfaat. Bahkan, dia yakin bahwa dia sekarang telah mencapai peringkat 14. Wang Jinsi membuka matanya beberapa saat setelah Tang Wulin. Kamu berdua terjaga. Wu Zhangkong di dekatnya berdiri dari lantai. Katakan apa yang kamu rasakan. Petik 2. Kecepatan kultivasi saya meningkat, jawab Tang Wulin. Bagaimana denganmu? Wu Zhangkong menoleh ke Wang Jinsi. Wang Jinsi memandang Tang Wulin dengan ekspresi rumit. Saya merasakan hal yang sama, tetapi sepertinya ada energi yang meninggalkan tubuh saya ketika saya berkultivasi. Energi tampaknya melayang ke arah Tang Wulin. Secara keseluruhan, keuntungan kultivasi saya lebih besar dari biasanya, tetapi tidak banyak, sekitar 10% lebih banyak. Petik 2. Tang Wulin berkata, ini meningkat sekitar 5% untuk saya. Petik 2. Kamu saling melengkapi. Wu Zhangkong memperlihatkan ekspresi termenung. Kalian berdua berpegangan tangan dan mengedarkan kekuatan jiwamu sambil menunjukkan niat baik. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Wu Zhangkong ingin menguji hipotesisnya. Tang Wulin dan Wang Jinsi bertukar pandang sebelum mereka saling berpegangan tangan dan mulai mengedarkan kekuatan jiwa mereka. Segera, adegan aneh muncul. Sisik emas muncul di lengan kanan Tang Wulin, tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa lapisan sisik hitam juga muncul di lengan kanan Wang Jinsi. Meskipun mereka tidak berbeda dengan Tang Wulin, keberadaan mereka tidak dapat dibantah. Wang Jinsi merasakan kekuatannya membengkak di dalam tubuhnya saat kekuatan jiwanya tumbuh lebih heboh dari sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya sekarang sedang dikonsumsi dengan cepat. Kekuatanku telah meningkat, tetapi kekuatan jiwaku semakin cepat habis. Dia buru-buru mengumumkan pengamatannya. Bukankah itu hampir sama dengan cakar nagaku? Tang Wulin berpikir sendiri. Sisik hitam terus menyebar sampai menutupi seluruh lengan kanan Wang Jinsi, lalu mulai memanjang ke arah leher dan tubuhnya. Pada titik ini, kekuatan jiwa Wang Jinsi tidak bisa lagi mendukung transformasi. Meskipun demikian, mereka dapat melihat pola vena hitam muncul di tangan kiri Wang Jinsi. Tang Wulin mengamati pola pembuluh darah di tubuhnya sendiri dan membandingkannya dengan yang ada di Wang Jinsi.
Pola Wang Jinsi jauh lebih sederhana. Itu hanya beberapa garis hitam yang tidak memiliki desain dekoratif apapun. Sebagai perbandingan, urat emas Tang Wulin memiliki pengaturan yang rumit dengan pola seperti jaring. Ini, Wu Zhangkong tersentak. Ini tidak sesederhana saling melengkapi, sebenarnya mirip dengan fusi jiwa. Dengan kata lain, Tang Wulin dapat memperkuat kekuatan Anda ke puncaknya dan, untuk waktu yang singkat, Anda akan menjadi sangat kuat. Meskipun tingkat konsumsi tenaga jiwa Anda akan menjadi besar, ini masih merupakan peningkatan kekuatan Anda secara keseluruhan. Tang Wulin, jiwa bela diri Anda memiliki sifat yang sangat invasif. Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak pernah berharap jiwa bela dirinya memiliki efek semacam ini. Bagaimanapun juga, itu sepertinya tidak berpengaruh pada Xie ketika mereka berkultivasi di kamar mereka bersama. Guru Wu, mengapa itu tidak mempengaruhi Xie? Jiwa bela dirinya juga terkait dengan naga. Petik 2. Wu Zhangkong berkata, mungkin itu karena jiwa bela dirinya bukan naga asli, melainkan belati. Saya pikir jika itu adalah naga sejati, dia akan sangat dipengaruhi oleh garis keturunan Anda. Di sisi lain, ini juga berarti bahwa Xie tidak mengalami banyak penindasan dari Anda. Petik 2. Wang Jinsi tersenyum pahit. Semua jiwa bela diri tipe naga adalah yang terbaik. Wulin, jika master jiwa lainnya tahu tentang kemampuanmu, mereka akan berpikir kau hanya menentang surga. Petik 2. Mata Tang Wulin cerah. Guru Wu, apakah mungkin jika saya berkultivasi dengan banyak master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga, efek amplifikasi akan lebih besar dan, dengan demikian, meningkatkan kecepatan kultivasi saya? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda terhubung dengan Wang Jinsi? Kamu sedikit terganggu dengan menyerap energi asing itu, kan? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Itu benar, tapi itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Petik 2. Bab 120 Plain Ascension Spirit. Wu Zhangkong berkata, ini karena kekuatan spiritualmu telah mencapai ranah Spirit Connection. Dengan kekuatanmu saat ini, meskipun kamu bisa berkultivasi ganda dengan Soul Master tipe naga, jika kamu berkultivasi dengan lebih banyak orang, itu akan terlalu mengganggu. Mirip dengan penggabungan dengan roh-roh, semakin besar kekuatan spiritual Anda, semakin banyak jiwa roh yang dapat Anda gabungkan pada satu waktu. Dalam hal ini, Anda perlu membimbing energi asing ini untuk bergabung dengan tubuh Anda, sehingga Anda akan menggunakan sebagian dari kekuatan spiritual Anda. Bahkan jika kekuatan spiritual Anda mencapai tingkat yang sangat tinggi, jumlah master jiwa yang dapat Anda kembangkan secara bersamaan masih terbatas. Petik 2. Tang Wulin masih menggaruk kepalanya dengan canggung. Benar-benar tidak ada jalan pintas dalam berkultivasi. Tetapi bahkan jika ada, berkultivasi dengan Wang Jinsi masih lebih cepat dari biasanya, dan itu bermanfaat bagi mereka berdua juga. Sebenarnya, Wang Jinsi diuntungkan lebih dari Tang Wulin. Tang Wulin, aku akan mengatur ulang kamarmu sehingga kamu bisa tetap terhubung dengan Wang Jinsi dengan seuntai rumput Blue Silver di malam hari. Anda seharusnya tidak memiliki masalah bermeditasi bersama dengan cara ini. Mulai malam ini dan seterusnya, kalian berdua akan bermeditasi bersama, dan jika Anda mengalami perubahan lain, segera beritahu saya, lanjut Wu Zhangkong. Iya nih, mereka berdua sepakat secara bersamaan, jadi Wu Zhangkong pergi untuk mencuci sendiri. Aku juga akan pergi. Tang Wulin melambaikan tangan ke Wang Jinsi. Tunggu sebentar, panggil Wang Jinsi. Ada apa? Tang Wulin menatapnya curiga. Wang Jinsi memasang ekspresi aneh saat dia mulai berbicara. Ada sesuatu yang saya lupa beritahu Guru Wu. Setelah berkultivasi dengan Anda, tanpa tahu mengapa, saya sekarang merasa sedikit tunduk ketika melihat Anda. Apakah Anda pikir perasaan ini aneh? Petik 2. Tang Wulin tertawa. Bagaimana perasaan aneh itu? Kecepatan kultivasi Anda meningkat saat kami berkultivasi bersama, jadi wajar jika Anda merasa lebih ramah terhadap saya. Ngomong-ngomong, aku pergi sekarang. Dia melambaikan tangan kepada Wang Jinsi sekali lagi, sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa saat Tang Wulin pergi, sebuah pola emas samar bersinar di dahi Wang Jinsi. Garis-garis itu sangat samar tetapi memiliki kemiripan dengan yang ada di tubuh Tang Wulin. Suasana hati Tang Wulin baik. Masih pagi, jadi dia pergi mencuci sebelum menuju ke lapangan untuk lari pagi. Fakta bahwa mereka berdua saling melengkapi dengan berkultivasi ganda adalah hal yang baik baginya dan Wang Jinsi. Bagaimanapun,
Mereka adalah teman sekelas dan harus berkultivasi bersama selama 5 tahun ke depan. Ketika dia mulai berlari, sesosok yang sudah dikenalnya muncul di lintasan. Itu dia. Ouyang Zixin juga memperhatikan Tang Wulin. Dia melambai padanya, sebelum melanjutkan larinya. Tang Wulin tidak sengaja mendekatinya kali ini. Sebagai gantinya, dia terus berlari dengan kecepatannya sendiri sambil menyaksikan sosok energi dan muda berlari di depannya. Dia benar-benar menikmati perasaan ini. Mampu mengagumi sesuatu yang indah membuat orang lebih bahagia, bukankah begitu? Lari, makan, lalu hadiri kelas. Tang Wulin adalah yang terakhir tiba di kelas. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu, karena dia memiliki makan yang besar dan membutuhkan waktu lebih lama dari yang lain untuk memakannya. Sejak dia menyerap kekuatan Raja Naga Emas, selera Tang Wulin telah tumbuh secara eksponensial, membuatnya menjadi keajaiban aneh di dalam akademi. Manfaat bergabung dengan kelas 0 yang membuat Tang Wulin paling bahagia adalah kenyataan bahwa mereka bisa makan di jendela pertama tanpa biaya. Dengan makannya yang besar, Tang Wulin membuat Long Hengsu sakit kepala terus-menerus, tetapi sutradara menahannya karena kinerja luar biasa Tang Wulin di turnamen promosi kelas. Lagi pula, itu tidak benar baginya untuk melarang seorang murid memakan makanan mereka. Hari ini kita akan pergi ke Pagoda Roh. Terlepas dari ceramahnya, kata-kata Wu Zhangkong selalu singkat. Pergi ke Pagoda Roh. Melakukan apa? Tidak ada dari kita yang membutuhkan jiwa roh. Kelima siswa tenggelam dalam kebingungan, tetapi Wu Zhangkong tidak repot-repot menjelaskan. Meskipun meninggalkan akademi sementara kelas masih dalam sesi membuat mereka merasa aneh, kelima siswa kelas 0 juga merasa lebih unggul. Wu Zhangkong menjelaskan saat mereka berjalan. Mulai sekarang, kamu semua akan berkultivasi di platform kenaikan roh Pagoda Roh seminggu sekali. Anda harus menghargai kesempatan ini, akademi berjuang keras untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk ini. Petik 2. Platform kenaikan spiritual. Apa itu? Tang Wulin diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Gu Yue dan Tang Wulin mengenakan ekspresi yang sama. Di sisi lain, Zhang Yangzi, Wang Jinxi dan Xie Xie memiliki wajah penuh kekaguman. Xie Xie berbicara dengan suara penuh kekaguman. Wow, akademi benar-benar tahu cara membelanjakan uang. Sepertinya bergabung dengan kelas 0 adalah pilihan yang bagus. Petik 2. Tang Wulin dengan lembut bertanya, apa platform kenaikan roh? Xie Xie menatapnya dengan kaget. Kamu tidak tahu apa platform kenaikan roh? Itu tempat yang bagus. Petik 2. Tang Wulin menjadi tidak sabar. Cepat dan beritahu aku. Saya benar-benar tidak tahu. Petik 2. Xie Xie menjelaskan, di benua Douluo kami, hanya pagoda roh di kota-kota besar yang memiliki platform kenaikan roh. Secara total, ada 18 di benua ini. Mereka adalah tempat terbaik bagi kita para master jiwa untuk berkultivasi. Platform kenaikan roh diciptakan oleh Spirit Pagoda. Soul Masters dapat pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, Anda dapat mengalami pesona dunia guru jiwa kuno. Saya tidak begitu yakin prinsip apa yang dijalankannya, tetapi saya mendengar bahwa lebih dari 10 judul Douluos terlibat dalam penciptaannya, dan para peneliti terhebat saat itu menuangkan upaya mereka ke dalamnya. Hanya setelah Spirit Pagoda menginvestasikan sejumlah besar sumber daya, platform roh kenaikan selesai. Awalnya, platform kenaikan roh digunakan sebagai langkah dalam penelitian pagoda roh ke dalam jiwa roh buatan. Mereka berharap itu akan dapat meningkatkan jiwa roh buatan, dan karenanya menghasilkan jiwa roh yang lebih kuat. Namun, setelah selesai, mereka mendapati bahwa itu hanya sebagian keberhasilan. Meskipun platform kenaikan roh bisa meningkatkan jiwa roh, efeknya tidak sebesar yang mereka harapkan, dan sifatnya tidak terlalu jelas. Tentu saja, setelah melakukan investasi sebesar itu, Spirit Pagoda tidak bisa membuang produk. Setelah periode perkembangan lain, platform kenaikan roh menjadi tempat yang unik. Sederhananya, ini adalah kristalisasi perangkat jiwa terbaik di benua ini dan upaya dari para guru dan peneliti jiwa terhebat. Setelah memasuki platform kenaikan roh, master jiwa akan merasa bahwa mereka telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda, namun mereka masih akan dilindungi oleh platform kenaikan roh. Bahaya di dalamnya tidak terlalu tinggi, tetapi master jiwa dapat bertarung dengan binatang buas untuk meningkatkan pengalaman tempur mereka di sana. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin dapat meningkatkan jiwa roh Anda. Saya tidak yakin bagaimana mencapai efek kenaikan roh,
karena ini hanya apa yang saya dengar dari orang lain. Sebenarnya saya belum pernah ke sana. Petik 2. Penjelasan Xie telah menggelitik minat Tang Wulin. Platform kenaikan roh dapat meningkatkan jiwa roh. Bagaimana roh-roh ditingkatkan? Tanya Tang Wulin. Xie menjawab dengan acuh, tidak mudah sama sekali. Jiwa roh kita sebenarnya cukup bagus. Di masa lalu, Anda akan langsung menyerap cincin jiwa binatang buas, dan kekuatannya akan dibatasi oleh usia budidaya. Namun, sekarang, ketika kita meningkatkan jiwa roh, kita sebenarnya meningkatkan usia kultivasi. Ini mengingatkan saya, karena Anda memiliki jiwa roh 10 tahun, Anda memiliki peluang yang layak untuk meningkatkannya. Jika Anda dapat mengolah untuk periode waktu yang lama di platform kenaikan roh, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkannya ke level 100 tahun. Meskipun, saya mendengar bahwa semakin tinggi usianya, semakin sulit untuk memutakhirkannya. Petik 2. Tang Wulin terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan hatinya mulai memanas. Jika dia bisa meningkatkan Gold Light ke roh-roh 100 tahun, maka Blue Silver Grace-nya secara alami akan ditingkatkan juga. Meskipun ia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, jiwa bela dirinya masihlah rumput Blue Silver. Jika dia meningkatkan Gold Light, keterampilan jiwanya akan tumbuh lebih kuat juga. Lebih jauh lagi, roh-roh 100 tahun akan memberinya 2 keterampilan jiwa, menghilangkan kebutuhan untuk membeli jiwa roh lain di peringkat 20. Ini akan menghemat kekuatan spiritual dan uangnya. Bagaimanapun, ia masih harus menabung cukup banyak untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk membuka segel berikutnya. Apa yang kamu butuhkan untuk memasuki platform kenaikan roh? 2 hal, uang dan ruang. Xie tertawa nakal. Saat dia mendengar uang, hati Tang Wulin mulai terasa sakit. Uang dan penanaman sungguh tidak bisa dipisahkan. Adalah hal yang baik saya tahu bagaimana menempa, kalau tidak saya tidak akan memiliki cara untuk terus berkultivasi. Berapa banyak uang? Xie menjawab, platform kenaikan roh memiliki beberapa lapisan. Biayanya sekitar 500.000 koin federal per entry ke platform kenaikan roh dasar. Ruang bahkan lebih berharga, hanya ada 1.000 tempat setiap bulan untuk platform kenaikan roh dasar. Ada lebih dari 1 juta master jiwa di benua ini sekarang, jadi bisakah Anda membayangkan permintaannya, dan ruang untuk platform kenaikan spiritual tingkat menengah dan lanjutan bahkan lebih sedikit. Ini karena mereka mengkonsumsi lebih banyak sumber daya, sehingga biaya masuk juga beberapa kali lebih tinggi. Petik 2.